Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reder Manhwa. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah komik baru yang berjudul Sang Legenda Selatan Pengacau Surga. Komik ini Mimin bahas untuk menggantikan komik Raon yang sudah end season. Oleh sebab itu, sambil menunggu kelanjutan season 2-nya, maka kita gas dulu komik ini. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai, terlihat seorang anak laki-laki yang baru saja pulang dari mencari beberapa daun herbal yang telah diperintahkan oleh kakeknya. Namun, ia langsung terdiam ketika melihat kakeknya yang tewas terbaring di atas tanah dengan darah yang bersimbah pada sekujur tubuhnya. Kakekku telah mati, dia telah terpotong menjadi dua. Begitulah cara dia mati dengan sangat menggenaskan. Akan tetapi entah kenapa aku sama sekali tidak merasakan apapun. Air mataku tidak mau keluar meski aku telah melihatnya mati di depan mataku. Bahkan aku juga tidak merasakan kesedihan sama sekali meskipun hanya kakek keluarga yang aku punya di dalam dunia ini. Inilah diriku yang sebenarnya, betapa buruknya aku yang hidup sebagai manusia. Kemudian anak itu teringat ketika ia dengan bangganya menemukan sebuah tanaman herbal yang mana tanaman itu adalah ramuan penghubung roh. Anak itu bernama Jeong. Ia mengatakan kepada kakeknya bahwa ia telah mencari dan menemukan herbal itu pada bagian wilayah barat seperti yang dikatakan oleh kakeknya. Lalu Jeong bercerita kepada kakeknya bahwa ia telah menemukan sebuah sarang rubah yang berada tepat di samping tumbuhan herbal. Tetapi Jeong mengatakan bahwa di dalam sarang itu hanya ada beberapa bayi rubah. Sang kakek bertanya kepada Jeong apakah ia telah membunuh semua bayi rubah yang berada di dalam sarangnya itu. Jeong berkata, mana mungkin aku melakukannya. Jika aku membunuh bayi-bayi itu, maka induknya akan sedih ketika melihat semua anaknya yang sudah mati. Ketika mendengar jawaban Jeong, sang kakek meminta kepadanya untuk menaruh wakul itu, lalu mengajaknya untuk makan bersama. Dengan wajah yang datar, sang kakek berkata, Jeong, apakah kau bisa berjanji satu hal kepada kakek? Saat mendengar pertanyaan itu dari mulut kakeknya, Jeong pun bertanya janji apa yang harus ia tepati. Lalu sang kakek melanjutkan kata-katanya, sifat sejati yang kau sembunyikan di dalam dirimu itu jangan pernah kau menunjukkannya kepada siapapun meskipun taruhannya adalah nyawamu. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam Jeong berkata, kakek, aku minta maaf karena aku tidak bisa menjaga dan juga menepati janji itu kepadamu meskipun kau sudah mati. Dengan sangat cepat, Jeong langsung mengambil sebuah sabit yang tergeletak di atas tanah itu. Lalu Jeong berlari mencari seseorang yang telah membunuh kakeknya dan berencana untuk membalaskan dendam kakeknya yang telah mati dengan cara menggenaskan. Cerita berpindah pada sebuah kota yang bernama Jeongyang. Kota itu terlihat makmur dengan pembangunan rumah-rumah para penduduk yang begitu mewah. Namun di tengah jalan alun-alun kota, terlihat beberapa narapidana yang telah ditahan pada sebuah kurungan besar yang akan dikirim kepada aula hukum pidana. Orang-orang yang menyaksikan rombongan tahanan itu, mereka berkata dengan kata-kata yang sangat kasar kepada mereka. Coba lihatlah mereka adalah para kriminal rendahan dan juga bandit gunung yang tidak berguna. Para bajingan ini memang pantas untuk dihukum dengan seadil-adilnya dan kami tidak ingin jika mereka masih berkeliaran di dalam kota ini. Di sisi yang lain, terlihat seseorang yang masih belum diketahui identitasnya telah memperhatikan para tahanan yang melintas di jalan kota itu. Namun matanya tertuju kepada Jeong yang telah ditahan hanya seorang diri dengan kurungan yang terpisah dari para tahanan lainnya. Kemudian sambil menikmati minumannya, lelaki itu berkata, anak itu masih muda dan aku yakin kalau dia pasti seumuran dengan tuan muda.
Di sampingnya, orang yang berbaju kuning itu mengatakan, kita tidak boleh meremehkannya meskipun dia terlihat masih muda. Aku yakin dia pasti yang terburuk dari semua para tahanan itu karena dia telah berada pada kurungan yang berbeda. Sudah pasti kau tidak akan takut karena kau adalah salah satu bagian dari Murim. Tetapi kau pasti akan kaget kalau aku mengatakan bahwa ada begitu banyak orang-orang yang telah ia bunuh dengan menggunakan sebuah sabit. Semua orang menyebutnya sebagai setan sabit penyembelih. Lalu orang berbaju kuning itu kembali berkata, jadi permintaan macam apa yang kali ini kau inginkan? Orang itu berkata, aku hanya perlu seorang pekerja, seorang anak muda yang sama sekali tidak ada yang peduli kepadanya meskipun dia mati. Di sisi yang lain, terlihat ada seseorang yang melempar Jeong dengan sebuah batu yang lumayan besar sehingga membuat kepala Jeong langsung berdarah seketika. Setelah melempar Jeong, orang itu berkata, dasar manusia sampah, kau memang pantas menerima hukuman yang lebih besar daripada sekedar hukuman ilahi. Terlihat kedua orang itu hanya memperhatikan apa yang telah terjadi kepada para tahanan karena mereka tahu hal itu adalah sesuatu yang wajar terjadi kepada para kriminal. Namun tiba-tiba saja mata lelaki itu langsung terbelalak ketika melihat wajah Jeong yang sedikit tertutupi oleh helaian rambutnya. Kemudian lelaki berbaju kuning itu berkata, dia memiliki wajah yang cukup cantik sampai-sampai bisa saja dia disalahpahami sebagai wanita. Aku tidak menyangka dia bisa membunuh banyak orang dengan wajah secantik itu. Tetapi ia tidak menyangka bahwa lelaki berjubah itu langsung pergi meninggalkannya dengan mengatakan kalau dia tidak jadi membuat sebuah permintaan kepadanya. Terlihat lelaki berjubah itu langsung menghampiri kurungan Jeong untuk memastikan lebih dekat bagaimana raut wajah Jeong yang sesungguhnya. Setelah memperhatikan wajahnya, lelaki berjubah itu bergumam, akhirnya aku telah menemukannya. Dia adalah seseorang kandidat yang sangat sempurna untuk menjalankan misi ini. Cerita kembali tepat sebelum setan sabit penyembelih tertangkap, dia telah melakukan sebuah serangan terhadap sebuah tempat dan membunuh semua orang yang ada di dalam sana. Meskipun Jeong masih anak-anak, akan tetapi dia tidak segan untuk membunuh siapapun yang ada di hadapannya. Bahkan ia juga telah memenggal kepala mereka satu persatu. Apa yang aku lakukan ini sangatlah seru, mendengar teriakan mereka, mendengar tangis mereka, dan juga melihat darah yang membanjiri tempat ini. Semua ini demi membalaskan dendam kakek, maka aku akan membunuh semua orang yang kuanggap terlibat dengan kematian kakek. Setelah aku membunuh semua orang ini, tidak ada perasaan lain selain perasaan yang jelas, yaitu hanyalah keseruan dan juga kepuasan. Jeong kembali teringat apa yang telah diucapkan oleh kakeknya, sifat sejati yang kau sembunyikan di dalam dirimu itu jangan pernah menunjukkannya kepada siapapun. Aku masih bertanya-tanya apa sifat sejatiku, ekspresi apa yang aku buat setelah aku membunuh semua orang ini, apakah aku tersenyum? Apakah kepuasan ini adalah sifat sejatiku yang telah dikatakan oleh kakek yang bahkan aku sama sekali tidak boleh menunjukkannya kepada orang lain? Terlihat seseorang yang meminta ampun kepada Jeong, ia memohon agar Jeong melepaskannya dan membiarkannya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun Jeong tidak menghiraukan permohonan orang itu. Jeong pun langsung mengayunkan sabitnya untuk membunuh orang yang ada di hadapannya itu. Apakah kejahatan memanglah sifat asliku? Aku tidak tahu jawaban apa yang sebenarnya. Tetapi untuk saat ini aku akan berpuas-puas untuk membunuh semua orang. Namun tiba-tiba saja tanpa Jeong sadari sebuah tendangan telah mengenai tubuhnya dengan begitu telak. Yang mana tendangan itu berasal dari seseorang seniman bela diri yang telah memakai jubah merah, sehingga membuat Jeong langsung terlempar dengan sangat jauh. Kemudian orang itu merasa heran ketika Jeong yang masih mampu menahan serangannya meskipun ia telah melancarkan tendangan yang begitu kuat. Sambil menarik bilah pedangnya, orang itu berkata, "Aku tidak mengira kalau kau masih hidup dan ini sangatlah mengesankan." Jeong pun hanya terdiam sembari menahan rasa sakit pada tulang rusuknya akibat serangan dadakan yang dilancarkan oleh orang itu. Jeong bergumam, orang ini dia sangatlah berbahaya, mata merahnya seakan-akan telah menusuk ke jantungku. Siapa sebenarnya orang ini? Orang itu kembali berkata,
Sepertinya kau bahkan belum mempelajari seni bela diri, tetapi kau mampu selamat dari serangan penghabisanku." Terlihat Jeong sangatlah terkejut, tubuhnya langsung bergetar ketika melihat orang itu telah bergerak dengan begitu cepat sampai-sampai matanya tidak mampu mengimbangi kecepatan orang itu. Lalu orang itu langsung mencekik Jeong sehingga membuat Jeong tidak bisa melakukan pergerakan apapun. Jeong bergumam, awalnya dia jauh, tetapi dia mampu mendekatiku hanya dalam waktu sekejap. Apakah dia memang manusia? Kemudian orang itu berkata, "Itu sangatlah mengesankan. Awalnya aku penasaran siapa yang sudah mencoba untuk mengikuti kami. Namun aku tidak menyangka ternyata dia adalah seorang anak kecil yang bahkan tidak tahu dengan seni bela diri." Setelah mengatakan itu, orang itu langsung menusukkan bilah pedangnya tepat mengarah kepada perut Jeong hingga menembus kepada sisi belakangnya. Sontak, Jeong pun langsung berteriak kesakitan akibat tusukan orang itu yang telah menembus perutnya. "Ini sangatlah mengesankan. Kau adalah seorang anak yang mampu selamat dari serangan penghabisanku, meskipun kau sama sekali tidak pernah mempelajari seni bela diri." Dengan tatapan mata yang menyala, orang itu mengatakan, "Sebaiknya aku akan membunuhmu sekarang juga, karena apabila aku membiarkanmu, maka kau akan menjadi orang yang sangat berbahaya." Lalu berkali-kali orang itu langsung menusukkan bilah pedangnya kepada Jeong sembari mengatakan, "Kau tidak seharusnya berkeliaran sambil membunuh orang-orang, tetapi pada akhirnya kau hanya memperpendek masa hidupmu." Jeong hanya bisa menahan rasa sakitnya. Ia bergumam, "Aku telah dikalahkan dengan sangat mudah setelah akhirnya aku menemukan orang yang telah membunuh kakekku." Sayup-sayup matanya mulai menutup, pandangannya perlahan memudar hingga kesadarannya telah menghilang sepenuhnya. Jeong berpikir apakah seperti itu caranya akan mati. Tetapi ternyata aku tidak mati. Namun dalam 2 hari lagi aku akan segera dibunuh untuk menebus semua dosa yang telah aku perbuat. Kalau saja aku diberikan sebuah kesempatan lagi, maka aku tidak akan pernah melepaskannya. Ternyata Jeong telah ditahan pada sebuah kastil di dalam kota Jeongyang, yang mana kastil itu dikenal sebagai aula tahanan giok emas. Lalu di dalam kastil itu para penjaga telah berkeliling untuk memastikan bahwa semua tahanan telah masuk ke dalam kurungan mereka masing-masing. Kemudian terlihat 2 orang penjaga telah menjaga kurungan Jeong karena Jeong sangatlah berbahaya apabila mereka tidak menjaganya dengan penjagaan yang sangat maksimal. Jeong pun berkata di dalam hatinya, "Aku terlalu gegabah sampai-sampai aku tidak berkutik ketika berhadapan dengan bajingan itu." Jeong pun teringat ketika orang itu yang menatapnya dengan tatapan mata yang tajam sembari mencekik leher Jeong dengan begitu kuat. Orang itu berkata, "Ini sangatlah mengesankan. Aku sangat penasaran siapa yang mencoba untuk mengikuti kami. Tidak kusangka ternyata dia adalah seorang anak kecil yang sama sekali tidak tahu menggunakan seni bela diri." Sambil menahan rasa sakitnya, Jeong bergumam, "Akhirnya aku bisa menemukan siapa orang yang telah membunuh kakekku. Tetapi dia sangat berbeda dari orang lain. Dia bahkan mengalahkanku sebelum aku bisa melakukan apapun. Dia adalah seorang monster karena meskipun aku mencoba untuk melawannya lagi, maka hasilnya akan sama. Aku tidak akan bisa menyentuhnya dan aku juga tidak bisa memikirkan bagaimana caranya untuk membunuhnya." Tetapi apa yang dikatakan oleh orang itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Aku adalah seorang anak kecil yang tidak tahu menggunakan seni bela diri. Apakah kalau aku belajar menggunakan seni bela diri, maka aku akan bisa mengalahkan bajingan itu? Tetapi apakah aku bisa mendapatkan kesempatan itu? Aku bahkan bisa saja tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua itu untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba saja Jeong melihat ada sebuah asap putih yang perlahan memasuki ruangannya. Jeong berpikir apakah asap itu berasal dari api, tetapi Jeong menyadari kalau aromanya sangatlah berbeda. "Aku pernah mencium dan memakan berbagai macam herbal saat aku tinggal bersama kakek." Jeong pun merasakan bahwa asap itu berasal dari campuran ubi ungu, ekor kadal, akar velarin, dan juga akar kelahiran. Jadi ini adalah aroma untuk membuat orang menjadi tertidur. Benar saja, semua orang yang ada di dalam aula itu langsung tertidur seketika karena mereka telah menghirup aroma yang telah menyebar terbawa angin.
Perlahan Jeong pun menutup matanya karena aroma itu telah memenuhi paru-parunya. Hal itu disebabkan tidak ada yang bisa ia hirup lagi selain bau aroma itu. Tidak lama kemudian, pintu tahanan yang mengurung Jeong telah terbuka secara perlahan. Lalu terlihat langkah kaki seseorang yang memasuki ruangan Jeong, dan dialah orang yang telah memantau Jeong ketika Jeong masih berada di jalan kota. Kemudian orang itu langsung membuka rantai yang mengikat kaki Jeong dengan sangat berhati-hati. Namun tiba-tiba saja ia menyadari bahwa Jeong tidak tertidur meskipun ia telah menghirup aroma penidur yang telah ia sebarkan di dalam aula penjara itu. Seketika itu juga Jeong pun langsung menendang perut orang itu dengan menggunakan salah satu dari lututnya sehingga membuat orang itu langsung tersungkur ke belakang. Di saat orang itu masih menahan rasa sakitnya, Jeong pun tidak ingin membiarkan kesempatan itu berakhir dengan sia-sia. Ia pun langsung berlari meninggalkan ruang tahanan itu. Jeong berpikir, aku tidak tahu apa yang telah terjadi, akan tetapi ini adalah kesempatanku. Aku mampu tetap terjaga karena semua herbal itu telah dicampur dengan sangat buruk. Akan tetapi, tiba-tiba saja Jeong langsung terdiam ketika ia tidak bisa menggerakkan langkah kakinya lebih jauh lagi. Ternyata tepat di belakangnya, lelaki itu telah mengunci titik tekanannya sehingga Jeong sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Dengan tatapan mata yang tajam, lelaki itu berkata, "Dasar bocah sialan, kau tidak akan bisa pergi kemana-mana lagi karena aku sudah mengunci semua titik tekanan pada tubuhmu itu." Jeong pun bergumam, sejak kapan orang itu menyusul pergerakanku? Apakah ini yang disebut sebagai seni bela diri? Kemudian karena Jeong sudah tidak bisa berkutik lagi, orang itu langsung menghempaskannya ke arah belakang dengan begitu kuat. Jeong pun hanya meringis menahan rasa sakitnya. Jeong berpikir apakah dia adalah seorang seniman bela diri? Apakah mungkin dialah yang telah membunuh kakeknya? Orang ini memiliki penampilan yang sama, tetapi bajingan itu dia memiliki bekas luka pada mata kirinya. Tiba-tiba saja dari arah belakangnya terdengar seseorang yang berkata, "Apakah ini orang yang telah kau ceritakan sebelumnya?" Saat mendengar penjaganya yang memintanya untuk menunggu di luar saja, orang itu berkata, "Aku belum pernah berada di dalam penjara, oleh sebab itu aku selalu ingin melihatnya secara langsung." Akan tetapi ternyata hal ini sama sekali sangatlah tidak menarik, bahkan aku mencium bau busuk di dalam sini. Lalu orang itu meminta sang penjaga untuk membangunkan Jeong yang masih terbaring di atas tanah. Setelah melihat wajah Jeong, terlihat orang itu langsung tertawa terbahak-bahak sembari melepas penutup kepalanya. Ia pun mengatakan bahwa Jeong sangat mirip dengan dirinya. Orang yang terlihat mirip sama seperti diriku telah muncul dalam situasi yang seperti ini. Jadi inikah yang disebut sebagai takdir? Jeong sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka ketika melihat wajah orang itu memiliki wajah yang sangat mirip kepadanya. Orang itu berkata, "Aku telah mendengar kalau kau akan dihukum mati dan giliranmu akan tiba dalam 2 hari lagi. Terkadang hidup memang sangat tidak adil, kita terlahir dengan memiliki wajah yang sama. Tetapi aku adalah seorang tuan muda dan kau hanyalah seorang narapidana yang akan dihukum mati." Jeong pun hanya mendengarkan apa saja yang diocehkan oleh seseorang yang disebut sebagai tuan muda itu. Orang itu kembali berkata, "Aku akan memberikanmu sebuah kesempatan yang sangat langka, yaitu sebuah kesempatan untuk menjadi tuan muda ketiga dari kediaman keluarga pedang Mokyang Agung. Dan ini adalah sebuah kesempatan untuk menjadi penggantiku sebagai Mokyongwon." Terlihat Jeong begitu bersemangat karena ia telah ditawarkan sebuah penawaran dan kesempatan yang bagus agar ia bisa hidup lebih lama dan membalaskan dendamnya kepada orang yang membunuh kakeknya. Jeongwon berkata, "Apa yang akan kau lakukan tidak akan sulit. Kau hanya akan terkurung di dalam manor dengan makanan yang sangat nikmat, pelayan yang sangat cantik, dan juga tempat tidur yang sangat nyaman. Bahkan kau bisa menikmati segala sesuatu yang sama sekali belum pernah kau rasakan selama kau hidup di dalam dunia ini. Lalu setelah peranmu telah berakhir, kau akan menerima uang dengan jumlah yang sangat berlimpah agar kau bisa pergi kemanapun kau mau sebagai seseorang yang bebas." Di sampingnya, sang penjaga mengeluarkan sebuah pil. Ia berkata, "Jika kau mau melakukan apa yang dikatakan oleh tuan muda, maka makanlah pil ini sekarang juga."
Jeong pun bertanya apakah itu adalah sebuah racun. Sang penjaga berkata, apakah kau berpikir kalau kami akan percaya begitu saja kepada seorang tawanan yang baru saja kami temui? Jika kau berhasil menyelesaikan pekerjaan itu sampai di mana batas waktu yang ditentukan, maka aku akan memberikanmu penawarnya. Jadi bagaimana menurutmu, apakah kau akan menerimanya? Di hadapan racun itu, Jeong pun bergumam, kakek, aku telah diberikan kesempatan yang kedua dan aku akan menerima penawaran ini lalu melakukan apa yang harus aku lakukan, yaitu balas dendam. Perlahan, Jeong pun membuka mulutnya untuk memakan racun itu dan menerima penawaran yang telah diberikan oleh tuan muda ketiga. Terlihat Jeong Won hanya menatapnya dengan tatapan mata yang merendahkan karena ia telah berhasil mendapatkan sebuah umpan untuk sesuatu yang sudah ia rencanakan. Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Jeong berkata, katakan kepadaku apakah saat ini kau benar-benar akan memberikanku kesempatan itu? Jeong Won pun berkata, kau telah memilih dengan pilihan yang bijak. Mana mungkin orang sepertiku akan ingkar kepada seseorang yang bersedia untuk bekerja kepadaku. Kemudian Jeong Won meminta kepada penjaganya untuk melepaskan titik tekanan Jeong dan juga borgol yang telah mengikat kedua tangannya. Seketika itu juga sang penjaga langsung melepaskan pergerakan Jeong sesuai apa yang telah diperintahkan oleh tuannya. Setelah terbebas dari belenggu itu, Jeong pun merasa lega karena kebebasan telah nampak di depan matanya. Lalu ia bersiap untuk pergi mengikuti tuan muda yang telah memberikannya sebuah kebebasan. Lalu sang penjaga meminta kepada Jeong untuk mengikutinya dari arah belakang karena dia yang akan memandunya untuk melarikan diri dari aula penjara kematian itu. Jeong Won pun memerintahkan kepada Jeong untuk berjalan di hadapannya dan Jeong Won yang akan mengikutinya dari arah belakangnya. Terlihat penjaga itu secara berhati-hati memeriksa keadaan untuk memastikan apakah pergerakan mereka telah aman agar bisa keluar dari aula penjara kematian itu. Tiba-tiba saja ia pun langsung memalingkan wajahnya ketika ia mendengar suara geretek yang terdengar tepat di belakangnya. Dan ternyata ia sangatlah terkejut ketika melihat kepala tuan muda telah terbalik ke arah belakang setelah Jeong mematahkannya. Seakan tidak bersalah, Jeong hanya tertawa setelah membunuh Jeong Won yang begitu mudahnya. Bahkan dari tatapan matanya ia sangat puas untuk melakukan hal itu. Penjaga itu sangatlah marah, ia pun berteriak apa yang telah dilakukan Jeong kepada tuan muda. Bahkan sang penjaga tidak menyangka kalau tuan muda telah mati seketika di tangan seseorang yang baru saja diberikan sebuah kesempatan untuk bebas. Dengan santainya Jeong berkata, wahai sang penjaga, bagaimana menurutmu apa yang harus aku lakukan karena saat ini yang palsu sudah mati? Setelah mengetahui bahwa tuan muda telah mati dibunuh oleh Jeong, pengawal itu langsung menyerang Jeong dengan mencekik lehernya. Dengan nada yang tinggi, pengawal itu berkata, dasar bajingan, berani sekali kau membunuh tuan muda. Apakah kau benar-benar ingin mati? Sambil tertawa Jeong berkata, bukankah justru sebaliknya? Seorang pengganti memang seharusnya menggantikan yang asli dan menerima semua resiko yang akan datang. Apakah kau tahu patuh begitu saja dalam situasi yang seperti ini malah akan membuatku menjadi terbunuh? Pengawal itu berpikir, mengapa bocah ini begitu kuat padahal aku telah mencekiknya dengan menggunakan kekuatanku. Lalu ia berkata, apakah kau tidak mempertimbangkan sebuah kemungkinan bahwa aku akan membunuhmu? Dengan santainya Jeong berkata, kalau kau memang sangat ingin membunuhku, kau pasti sudah melakukannya sekarang juga. Aku bisa asumsikan kalau kau sama sekali tidak memiliki ikatan dengan tuan muda. Sontak penjaga itu sangatlah marah, ia pun langsung memutar tubuh Jeong dengan pergerakan yang sangat cepat. Dan tidak hanya sampai di situ saja, penjaga itu juga langsung menghempaskan Jeong ke atas lantai dan mengunci pergerakannya. Lalu penjaga itu langsung menarik pisau belatinya yang terselip di balik bajunya. Ia pun mengatakan bahwa ia akan membunuh Jeong sekarang juga. Bukannya merasa tertekan, namun Jeong menanggapinya dengan santai sembari berkata, apakah itu penting kalau kau membunuhku di tempat ini? Masih dengan kesalnya penjaga itu berkata, lantas mengapa aku membunuhmu menjadi sesuatu yang tidak penting?
Jeong pun berkata, aku sudah menelan sebuah racun yang telah kau berikan kepadaku, dan aku tidak bisa hidup tanpa penawarnya. Oleh sebab itu, aku tidak punya pilihan lain selain mematuhimu. Bukankah bagimu hal ini adalah kesempatan yang sangat bagus karena tuan muda ketiga dari Manor Pedang Mok telah menjadi anjing setiamu? Penjaga itu menanggapi perkataan Jeong dengan mengatakan, jadi kau menyuruhku untuk mengkhianati tuan muda lalu menggunakanmu sebagai bonekaku. Jeong hanya tersenyum seakan meyakinkan kepada penjaga itu apa yang Jeong katakan sangatlah menguntungkan baginya di masa depan nanti. Lalu penjaga itu menarik nafas panjangnya karena sedalam apa ia menatap mata Jeong, akan tetapi ia sama sekali tidak bisa menemukan sebuah kesalahan dari ucapan yang Jeong katakan. Namun tiba-tiba saja ia pun langsung menancapkan bilah belatinya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Dan di saat itu juga suasana di dalam aula tahanan itu menjadi sangat sunyi seketika, yang terdengar hanyalah hembusan nafas yang keluar dari hidung mereka masing-masing. Terlihat Jeong hanya bersikap santai meskipun bilah belati itu telah tertancap dengan pasti tepat di depan kedua matanya. Kemudian penjaga itu berkata, namaku adalah Kam, jadi mulai saat ini kau adalah putra ketiga Mok Yong-won dan kau akan berperan sebagai anjing yang akan mematuhiku. Mendengar perkataan Kam, Jeong langsung menyeringai. Ia sama sekali tidak bisa menahan senyuman kemenangan untuk bisa melawan takdir kematiannya. Beberapa saat kemudian, Kam langsung membawa Jeong ke Manor Pedang Mok yang sangat terkenal akan keagungannya. Sambil mengganti bajunya, Kam berkata, dengarkan aku baik-baik, kau tidak akan bertemu siapapun di dalam manor ini. Dan kau juga tidak berada dalam posisi untuk bertanya ketika kau sudah memilih untuk menjadi seekor boneka daripada menjadi seorang pengganti. Dan apabila kau sampai tertangkap karena kau adalah tuan muda yang palsu, maka kau tidak akan bisa menerima sebuah penawar untuk racun yang telah kau telan itu. Dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Kam kembali berkata, jika kau tidak mematuhiku ataupun mencoba untuk melakukan sesuatu, maka aku akan langsung membunuhmu. Menanggapi perkataan penjaga itu, Jeong hanya tersenyum mengiyakan apa saja yang diocehkan oleh penjaga itu untuk memberikannya sebuah peringatan. Lalu Kam melemparkan sebuah pil. Ia berkata, ini adalah pil untuk menetralkan racun di tubuhmu, dan apabila kau tidak memakannya selama 24 jam, maka racun itu akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Waktu pun terus berjalan dan matahari perlahan mulai terbit dari ufuknya untuk mengganti peran bulan dan menyinari seluruh alam dunia. Terlihat Jeong yang dengan santainya merasakan sejuknya di pagi hari itu sambil menikmati sebuah cemilan yang ada di tangannya. Jeong pun bergumam, aku sangat beruntung dan ini merupakan sebuah keajaiban karena aku telah selamat dari tusukan bajingan itu. Bahkan aku beruntung telah mendapatkan kehidupan yang baru. Mungkinkah ini adalah perbuatan kakek agar aku tidak mati pada usia muda? Akan tetapi kakek tidak perlu khawatir karena aku sama sekali tidak berencana untuk mati muda sebelum aku berhasil membalaskan dendammu itu. Aku yakin bajingan itu pasti berpikir kalau aku sudah mati karena mayat dari Mok Yong-won pastinya sudah ditemukan oleh para penjaga tahanan itu. Aku telah diberitahu bahwa ini adalah sebuah klan seni bela diri. Jadi aku akan berpura-pura menjadi tuan muda ketiga. Kemudian aku akan berlatih seni bela diri. Lalu setelah aku menguasai seni bela diri itu, maka aku akan menemukan bajingan itu yang sudah membunuh kakekku. Jeong pun kembali teringat bagaimana kakeknya mati. Tubuh yang terbelah menjadi dua bagian, lalu dibiarkan terbaring di bawah sinar matahari yang terik bagaikan mayat binatang. Sambil tersenyum, Jeong bergumam, jika aku sudah menemukan bajingan itu, aku akan membunuhnya dengan cara yang sama seperti saat dia membunuh kakekku. Beberapa saat kemudian, Jeong pun kembali menikmati makan siangnya yang dihidangkan dengan begitu mewah. Jeong bergumam, aku memang berhasil menghindari kematian dan juga di tempat ini aku bisa mempelajari seni bela diri. Akan tetapi, seorang penjaga yang ditugaskan oleh penjaga Kam untuk mengawasiku telah membuatku merasa kesal. Penjaga yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Jeong adalah seseorang yang bernama Goh Chan. Dari raut wajahnya, Goh Chan sangatlah kesal karena ia harus mengawasi seorang anak kecil yang sama sekali tidak pernah ia temui sebelumnya.
Bahkan Gohchan berkata di dalam hatinya, apakah ketua Kam sudah tua sampai-sampai ia memintaku untuk menjaga seorang bocah yang bahkan tidak bisa menggunakan seni bela diri. Sebelumnya, Gohchan sangatlah terkejut ketika Kam yang memberitahunya bahwa tuan muda ketiga telah mati. Namun ia pun langsung menutup mulutnya karena Gohchan yang berteriak dengan sangat keras akibat rasa terkejutnya tentang kematian tuan muda ketiga. Lalu Kam berkata, awasi anak itu terus-menerus dan kau harus memastikan kalau dia tidak meninggalkan tempat ini. Sementara itu aku mencoba untuk mencari rencana baru. Dan setelah kita menemukan rencana baru, kita harus menyingkirkan bocah itu secepat mungkin dari muka bumi ini. Setelah itu kita akan memihak kepada kandidat lain. Namun setelah mengatakan itu, terlihat wajahnya semakin merah sebab ia begitu marah karena rencananya bersama tuan muda ketiga telah hancur berantakan. Gohchan berkata, bukankah kau telah memberikan anak itu sebuah racun? Jadi apalagi yang harus dikhawatirkan tentang anak ini? Lagi pula dia tidak mungkin akan melawan perintah kita. Kam pun berkata, dia bukanlah orang yang sama dan dia bukanlah seseorang yang bisa patuh begitu saja. Anak itu adalah tersangka hukuman mati dan juga dia telah berhasil membunuh tuan muda untuk menggantikan posisinya. Asal kau tahu, dia lumayan cekatan bagi seseorang yang berada di ambang kematian. Anak itu sangatlah berbahaya. Semakin lama kita berurusan dengan anak itu, maka situasi kita akan semakin kacau dan itu sangatlah tidak baik. Gohchan hanya terdiam memikirkan apa yang dikatakan oleh Kam sebelum ia pergi meninggalkannya di tempat itu. Terlihat Gohchan yang menjedukkan kepalanya, ia bergumam, memangnya apa spesialnya seorang bocah yang bahkan belum bisa seni bela diri dan juga telah meminum racun itu. Tetapi apa yang harus aku lakukan, aku juga tidak bisa menolak perintahnya. Di dalam ruangan itu, Jeong hanya mendengarkan suara jedukan yang berulang kali dilakukan oleh Gohchan. Ia bergumam, penjaga Kam itu, dia tidak memberitahuku mengapa dia membutuhkan seorang pengganti. Bahkan dia hanya menaruh seorang penjaga sebelum dia pergi. Aku baru sebentar berada di sini dan aku sudah mengerti suasana di tempat ini. Tempat ini sama sekali tidak berbahaya sampai-sampai ia hanya membutuhkan satu orang penjaga saja. Sejujurnya tempat ini cukuplah aman. Itu berarti aku sangat yakin kalau ada alasan lain mengapa penjaga Kam melakukannya. Bahkan dia juga tidak memberitahuku mengapa dia membutuhkan seseorang pengganti untuk tuan muda ketiga. Terlihat Jeong langsung tersenyum setelah mengetahui alasan pasti mengapa penjaga Kam melakukan semua ini, yaitu dia ingin berganti kepada sisi yang lain. Beberapa saat kemudian terlihat Gohchan yang tertidur ketika berjaga di depan kamar Jeong. Namun tiba-tiba saja ia langsung terkejut dan terbangun dari tidurnya ketika Jeong yang membuka pintu kamarnya. Saat mendengar Gohchan yang bertanya apa yang Jeong inginkan, Jeong pun mengatakan kalau ia hanya ingin mencium udara segar dan dia juga sangat ingin berbicara kepada Gohchan. Namun dengan tatapan mata yang sinis, Gohchan langsung menolaknya sembari mengatakan, jika kau tidak ingin babak belur, maka lebih baik kau kembali saja ke dalam kamarmu. Jeong pun hanya tersenyum. Ia berkata, aku rasa tidak akan terjadi apapun apabila kita berdua membuat ini tetap menjadi sebuah rahasia. Tetapi Gohchan kembali menghiraukan perkataan Jeong, bahkan Gohchan mendorongnya hingga terpojok ke arah dinding. Lalu Gohchan berkata, sepertinya kau sudah lupa dengan posisimu saat ini. Jadi dengarkan aku baik-baik, kau akan mendapatkan sebuah masalah apabila mencoba untuk menggangguku. Jeong pun langsung memegang pundak Gohchan sembari mengatakan, apa yang bisa kau lakukan sedangkan kau jauh lebih lemah daripada penjaga Kam. Setelah mengatakan itu, Jeong pun langsung memutar balik tubuh Gohchan sama seperti yang dilakukan oleh penjaga Kam kepadanya ketika mereka berada di dalam penjara. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Jeong juga langsung mengunci pergerakannya sehingga membuat Gohchan berteriak kesakitan. Lalu sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh penjaga Kam, Jeong juga mencoba untuk memukul titik tekanannya agar Gohchan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Gohchan pun bergumam, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Jangan bilang kalau anak ini telah berbohong tentang tidak bisa menggunakan seni bela diri. Tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Gohchan untuk melepaskan titik tekanannya dan itu membuat Jeong menjadi heran.
Lalu Jeong mencoba kembali untuk menekan titik tekanannya sembari mengatakan, "Mengapa kau masih bisa bergerak padahal aku sudah mencoba untuk menirukan apa yang dilakukan oleh penjaga kamp di waktu itu, tetapi ternyata tidak segampang yang aku pikirkan." Sontak Goh Chan sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Jeong melakukan itu hanya dengan satu kali melihatnya saja. Goh Chan akhirnya sadar dengan apa yang sudah dikatakan oleh penjaga kamp tentang anak itu. Ia berpikir bahwa anak ini adalah seorang iblis yang sangat berbahaya. Goh Chan berkata, "Apakah kau lupa tentang racun yang sudah kau makan sebelumnya? Jadi akan lebih baik kalau kau lebih berhati-hati dengan nyawamu itu. Apakah kau tahu kau akan mati apabila kau tidak diberikan penawarnya secara berkala? Semua lubang yang ada di tubuhmu akan mengeluarkan banyak darah sehingga kau mati dengan cara yang tersiksa." Namun belum sempat Goh Chan melanjutkan kata-katanya, Jeong pun langsung menangkap mulutnya sehingga membuatnya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun lagi. Kemudian Jeong pun menggigit telunjuknya. Ia berkata, "Untung saja kau telah mengingatkanku karena aku sudah lupa tentang racun itu." Lalu Jeong pun meneteskan tetesan darahnya kepada mulut Goh Chan, yang mana di dalam aliran darahnya telah tercampur oleh racun yang diberikan oleh penjaga kamp. Sontak Goh Chan pun mencoba memuntahkan tetesan darah yang masuk ke dalam mulutnya itu karena ia takut kalau racun itu akan membunuhnya. Ia berpikir untuk mensirkulasikan energi kinya karena itu adalah satu-satunya cara agar racun itu bisa keluar dari tubuhnya. Terlihat Jeong langsung menendangnya lalu berkata, "Aku sudah mencoba berbagai macam racun sejak aku masih kecil ketika aku mengumpulkan obat-obatan bersama kakekku hingga di titik di mana darahku telah menjadi racun. Aku mengetahui racun dan tanaman apa yang ada pada sesuatu hanya dengan mencium ataupun merasakannya. Dan asal kau tahu, berbagai macam racun tidak akan bekerja kepadaku. Jadi, dengarkan perkataanku, aku sama sekali tidak membutuhkan yang namanya penawar racun karena aku adalah racun itu sendiri yang sangat mematikan. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, jadi ceritakanlah kepadaku tentang manner keluarga Pedang Mok ini. Namun ngomong-ngomong hanya aku sendiri yang bisa menetralkan racunku itu. Jadi aku yakin kalau kau sangat ingin menolongku dan juga berbicara kepadaku." Cerita berpindah pada aula utama keluarga Pedang Mok, dan di dalam aula utama itu terlihat sang pemimpin yang terbaring di atas tempat tidurnya, dan tepat di sampingnya telah berdiri seorang tabib yang sedang mencoba untuk menyembuhkannya. Sang pemimpin itu bernama Mok Yundan. Dia terbaring lemas di atas tempat tidurnya. Bahkan sangat jelas terdengar bahwa ia sangat sulit untuk bernafas akibat penyakitnya itu. Sang tabib bergumam, apakah tidak ada cara lain lagi untuk bisa menyembuhkannya? Aku sudah mencoba dan menggunakan semua pengetahuanku, tetapi aku sama sekali belum bisa menemukan penyebab sakitnya sang pemimpin. Wahai sang pemimpin, seharusnya Anda telah memilih pewaris Anda sebelum Anda terbaring di tempat tidur dengan penyakit yang tidak bisa diketahui seperti ini. Dari 4 anak sang pemimpin, dia sama sekali belum menentukan siapa yang akan mewarisinya. Oleh karena itulah posisi Manner saat ini seperti masa tenang sebelum terjadinya sebuah badai. Dan apabila sang pemimpin telah mati, maka keempat anaknya akan melakukan peperangan untuk merebutkan posisi kekuasaan itu. Istri pertama yang mendukung putra pertama, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan untuk mendapatkan posisi itu? Tiba-tiba saja sang tabib sangatlah terkejut, lamunannya langsung pecah begitu saja ketika istri pertama sang pemimpin yang dipanggil sebagai Lady Shock telah datang ke tempat itu. Shock pun bertanya kepada sang tabib bagaimana kondisi sang pemimpin, apakah dia telah menemukan penyebab mengapa sang pemimpin menjadi sakit. Sang tabib berkata, "Saya sudah melakukan sesuai dengan kemampuan saya untuk mengobati sang pemimpin, dan saat ini saya tidak tahu harus berbuat apa." Shock pun berkata, "Semua orang telah menganggap kalau ini adalah penyakit yang tidak bisa dijelaskan dengan sebuah logika. Jadi aku merasa tidak ada pilihan lain selain menggunakan seorang dukun." Mendengar perkataannya, sang tabib berkata, "Wahai nyonya, ilmu dukun seperti saman itu hanyalah sebuah mitos. Mereka sama sekali tidak akan bisa melakukan hal yang seperti itu." Dengan sorot mata yang tajam, Shock berkata, "Jadi apakah yang kau maksud adalah aku hanya menunggu dan melihat suamiku mati begitu saja?" Lalu Shock pun mengusir tabib itu untuk keluar dari ruangannya sembari mengatakan,
Aku tidak mau tahu dan aku sudah memanggil seorang dukun untuk mengobati penyakitnya. Jadi kau pergilah dari sini." Setelah kepergian sang tabib, Syok kembali berkata, "Kita akan membiarkan dukun itu untuk mengobati sang pemimpin. Jadi jangan pernah membiarkan siapapun yang boleh memasuki ruangan ini. Ingatlah kata-kataku, tidak ada satu orang pun yang memasuki dan melihat dukun itu mengobatinya, meskipun itu adalah putra-putra sang pemimpin." Di tempat yang berbeda, Goh-chan pun mengatakan, seperti itulah situasi saat ini yang terjadi kepada sang pemimpin. Terlihat Jeong hanya memikirkan dengan seksama apa yang telah diceritakan oleh Goh-chan kepadanya tentang sang pemimpin saat ini. Lalu Goh-chan begitu heran ketika Jeong yang mengajaknya untuk pergi dari tempat itu sekarang juga. Goh-chan pun bertanya kemana mereka akan pergi. Dengan nada yang santai Jeong berkata, "Memangnya kau berpikir kalau kita mau pergi kemana lagi? Tentu saja kita akan pergi untuk melihat sang pemimpin." Terlihat Jeong dan juga Goh-chan berjalan mengeluari ruangan yang mereka tempati untuk menuju ke aula utama sang pemimpin. Lalu Jeong berkata, "Jadi yang kau maksud adalah bahwa Mok Yong-won yang sebenarnya dan juga Komandan Kam ingin menjebakku sebagai pengganti, lalu membuat putra pertama Mok Yong-ho mulai bergerak agar kami bisa saling membunuh." Jeong pun memperhatikan sketsa wajah kedua anak dari sang pemimpin. Ia berkata, "Inilah rencana terbaik yang bisa mereka susun." Anak pertama yang bernama Mok Yong-ho, dia memiliki sebuah tanda lahir yang berada pada pipi kirinya. Dia sangat suka mabuk-mabukan dan juga bermain perempuan di sepanjang harinya. Dia adalah anak yang paling payah dari keempat saudara, kejam dan juga tamak. Lalu putra kedua yang bernama Mok Yup-yong, dia sangat mirip dengan ibunya dan memiliki mata yang tajam. Dia juga sangat cerdik dan pintar dalam segala hal. Namun entah siapa yang tahu apa yang bakal ia lakukan untuk menjadi seorang pemimpin keluarga ini. Dengan memanggil mereka berdua ke suatu tempat dan menempatkan seorang pengganti, lalu memprovokasi putra kedua dan membuat dia membunuhku sebagai sang pengganti putra ketiga. Kemudian ketika dia menjadi lengah setelah membunuh yang palsu, maka putra pertama akan menusuknya dari belakang. Lalu mereka akan saling membunuh satu sama lain. Inilah yang disebut sebagai rencana sang pemenang tanpa adanya sebuah perlawanan. Dengan begini, siapapun yang bertahan hidup di antara kedua saudara itu, dia akan langsung dicoret sebagai pewaris sang pemimpin karena situasinya telah menjadi kalut. Lalu setelah munculnya Mok Yong-won dengan keadaan yang baik-baik saja, maka dia akan mengendalikan situasinya dengan sangat mudah karena dia telah bertarung dengan menggunakan kecerdasan otaknya. Tetapi sebuah variabel telah muncul setelah aku membunuh Mok Yong-won lalu menggantikan posisinya. Kemudian setelah mendengar Goh-chan yang bertanya mengapa Jeong ingin menemui sang pemimpin, Jeong pun berkata, "Berdasarkan apa yang aku dengar, hidup dan mati sang pemimpin telah berhubungan dengan hidupku. Itulah sebabnya aku sangat ingin bertemu dengannya." Goh-chan berkata, "Tetapi bagaimana jika penjaga Kam mengetahui kalau Anda telah memulai pergerakan?" Namun Goh-chan pun langsung terdiam ketika Jeong yang berkata, "Aku yakin kalau kau pastinya akan merahasiakan tentang situasi ini kepadanya. Jadi aku akan sangat berterima kasih kepadamu." Di tempat yang berbeda, terlihat Syok yang berdiri di depan pintu kastilnya. Dengan wajah cantiknya yang penuh wibawa, ia menatap kepada seseorang yang sejak dari tadi ia tunggu. Benar saja, tepat di halaman kastilnya, terlihat seorang pak tua yang berbaju kuning dan juga menggunakan sebuah tongkat telah berjalan menuju ke arahnya. Pak tua itu bernama Myosin. Dia adalah seorang dukun yang sangat terkenal akan kehebatannya yang berada pada wilayah itu. Lalu Myosin mengatakan, bisakah dia langsung saja menemui sang pemimpin sekarang juga agar ia bisa secepatnya melakukan sebuah ritual pengobatan. Semakin lama penyakit misterius itu dibiarkan, maka semakin lemah kondisi sang pemimpin. Jadi saya meminta kepada Anda untuk memerintahkan semua orang yang berjarak 30 langkah dari bangunan utama untuk pergi dari sana. Jika tidak dilaksanakan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Syok pun berkata, "Aku telah mendengar bahwa dukun Myosin memiliki tangan yang dingin.
Jadi aku akan memberikanmu kepercayaan ini hanya sekali saja. Dan juga aku sudah memerintahkan semua orang untuk pergi selain penjaga yang menjaga pintu masuk. Myosin pun menatapnya dan meminta kepada Lady Shock untuk pergi meninggalkan tempat itu. Shock kembali berkata, "Aku yakin kalau kau sama sekali belum melupakan permintaanku itu, yaitu sebuah segel dan juga paduan rahasia sang pemimpin. Dan apabila kau telah menemukan semua yang aku pinta, maka aku akan langsung memberikanmu 300 koin perak sebagai imbalannya." Karena mereka berdua telah sepakat tentang permintaan itu dan juga bayaran yang akan diterima oleh sang dukun, Lady Shock langsung memerintahkan kepada para penjaga untuk pergi meninggalkan tempat itu. Setelah berpisah dengan sang tabib, Shock pun berkata di dalam hatinya, "Aku sebenarnya sama sekali tidak ingin mempercayai sesuatu yang tidak meyakinkan seperti perdukunan ini. Tetapi aku harus melakukannya agar aku bisa mendapatkan apa yang aku mau." Kemudian Shock melihat seseorang yang sedang berlatih seni bela diri tepat di tengah lapangan pelatihan. Dari tatapan matanya sangat jelas terlihat kalau Shock sangat benci terhadap orang itu, bahkan ia menatapnya dengan tatapan yang hina. Ternyata lelaki itu adalah putra keempat yang bernama Mok Yoichun. Dia adalah anak dari seorang geisha yang dianggap rendah oleh sang istri pertama. Shock pun berkata, "Meskipun aku bisa memahami sebuah godaan ketika bermain-main dengan geisha, akan tetapi memberikan posisi sang pemimpin kepada darah rendahan itu adalah sesuatu yang sangat tidak pantas." Setelah mengatakan itu, Shock pun langsung pergi meninggalkan tempat itu karena ia begitu muak melihat putra keempat yang telah merusak pandangan matanya. Namun, di sisi yang lain, tanpa mereka sadari, mereka telah berselisih dengan Jeong yang berencana untuk berkunjung ke tempat sang pemimpin. Kemudian, Jeong melihat bahwa putra keempat yang sedang berlatih di lapangan pelatihan itu. Jeong pun bertanya kepada Goh Chan siapa sebenarnya orang itu. Goh Chan pun menjelaskan bahwa orang itu adalah putra keempat yang bernama Mok Yoichun dan dia saat ini sedang berlatih seni bela diri. Jeong bergumam, apakah dia orang yang selalu berusaha keras meskipun saat ini dia telah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Orang-orang mengatakan kalau dia memiliki karakter yang sangat mirip dengan sang pemimpin. Oleh sebab itu dia sangat disukai oleh kebanyakan orang. Saat mendengar Jeong yang bertanya apakah seperti itu metode untuk mempelajari seni bela diri dan menjadi orang yang kuat, Goh Chan pun berkata putra keempat telah menggunakan teknik langkah kuda untuk meningkatkan tenaga tubuh bawahnya karena semua seni bela diri berasal dari bagian bawah. Namun Goh Chan sangatlah terkejut ketika Jeong yang dengan santainya mengatakan, "Jadi jika aku mempelajari seni bela diri, bisakah aku membunuh penjaga kamp?" Melihat Goh Chan yang tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, Jeong menatapnya sembari berkata, "Apakah kau tidak mendengarku? Jadi katakan kepadaku apakah aku bisa membunuhnya apabila aku mempelajari seni bela diri?" Terlihat Goh Chan sangatlah panik, ia pun bergumam, "Apakah bajingan ini telah mengetahui bahwa kami akan membuangnya? Aku tahu kalau dia memiliki pikiran yang cerdik, tetapi bajingan ini telah melampaui perkiraan kami. Tetapi jika aku tidak menjawabnya, mungkin bisa saja aku akan terbunuh dengan racun yang telah ia berikan kepadaku. Maka mau tidak mau aku harus memberitahunya." Goh Chan berkata, "Wahai tuan muda, dasar dari seni bela diri bisa dianggap sebagai latihan internal. Salah satunya yaitu adalah seperti bernafas. Dengan kata lain, menggunakan tugu naksin untuk memurnikan energi alam secara internal dan juga mengumpul energi. Lalu setelah kita mengumpulkan energi itu, maka kita akan menjadi semakin kuat. Namun Anda harus tahu bahwa energi bukanlah sesuatu yang bisa kita kumpulkan hanya dalam satu hari. Meskipun kita telah mempelajari seni bela diri, tetapi untuk mengalahkan seorang seniman bela diri kelas 1 seperti penjaga kamp sangatlah sulit untuk dilakukan. Karena dia telah memiliki 30 tahun energi yang melebihi Anda, tentunya dengan teknik yang sangat luar biasa." Mendengar penjelasan Goh Chan, Jeong pun berkata, "Jadi apakah yang kau maksud adalah hal itu akan sulit dilakukan dalam waktu yang sangat singkat?"
Sambil tertawa, Gohchan bergumam, "Aku yakin seumur hidupmu kau tidak akan bisa melakukannya. Ada masa waktu untuk melakukan latihan internal, yaitu kita harus memulainya dari umur 5-9 tahun untuk melatih energi. Dan apabila tidak seperti itu, maka energi yang tidak murni akan menumpuk pada tubuh kita. Jadi apapun yang kita lakukan mengumpulkan energi bakal sulit untuk dilakukan. Yang mana artinya sekuat apapun kau berusaha untuk mencobanya, tetapi tetap saja kau tidak akan pernah bisa mengumpulkan energi itu." Namun tiba-tiba saja Gohchan sangatlah terkejut ketika Jeong yang langsung menatapnya dengan tatapan mata yang mengintimidasi. Lalu Jeong menarik kelopak mata bawahnya sembari mengatakan, "Dari yang aku lihat, matamu terlihat serakah. Jujur saja aku sangat ingin mencongkelnya." "Gohchan, dengarkan aku baik-baik. Mulai saat ini jadilah anjing peliharaanku. Jadi apakah kau mengerti dengan apa yang aku katakan?" Dengan gugupnya, Gohchan pun mengatakan kalau ia akan menuruti apa saja yang akan dikatakan oleh tuan muda kepadanya. Jeong pun bergumam, "Jadi membunuh penjaga kam akan mustahil dilakukan. Dan juga penjaga kam dia tidak percaya kepadaku. Oleh sebab itu akan sulit membawanya untuk berada di pihakku." Kemudian Jeong pun begitu heran saat Gohchan yang memintanya untuk pergi dari tempat itu di saat itu juga. Sambil berbisik, Gohchan mengatakan, "Tuan muda keempat sangat tidak menyukai tuan muda ketiga yang asli. Hal itu disebabkan karena 2 tahun yang lalu bahwa tuan muda yang asli pernah memanggil ibunya sebagai jalang. Dan pada saat itu juga tuan muda keempat langsung menghajarnya sampai ia babak belur." Sontak Jeong pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Putra keempat memiliki hati yang mulia. Dia bahkan membiarkan orang bodoh ini untuk hidup dengan keempat anggota tubuhnya yang masih lengkap." Karena Gohchan tidak ingin membiarkan kalau mereka akan terkena masalah bersama tuan muda keempat, ia pun langsung membawa Jeong untuk pergi meninggalkan tempat itu. Terlihat dari raut wajahnya, Yeojun sangat berusaha untuk melatih teknik kuda-kuda seni bela dirinya, meskipun ketika itu ia sangat kelelahan. Cerita berpindah ketika hari sudah menjelang sore. Terlihat aula utama kediaman sang pemimpin telah terasa sunyi karena sang dukun telah memulai pengobatannya. Benar saja, di dalam ruangan sang pemimpin terlihat Myosin telah membentangkan begitu banyak benang merah untuk melengkapi ritual pengobatannya. Lalu Myosin memperhatikan sebuah penyakit yang telah nampak pada tubuh sang pemimpin. Ia pun bergumam, "Aku mengira bahwa semua ini adalah tanda-tanda adikasi, tetapi ternyata ada suatu energi mematikan yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Ini adalah energi mematikan yang jika orang biasa pasti akan langsung termakan olehnya. Dia benar-benar seorang seniman bela diri karena dia sangat sanggup untuk menahannya. Akan tetapi, sang pemimpin sudah terlalu lama untuk menahan penyakit ini, jadi peluangnya untuk bertahan hidup hanya sekitar 50%. Namun aku tidak peduli dia akan hidup ataukah tidak, karena yang perlu aku lakukan hanyalah melakukan apa yang dipinta oleh Nyonya Shock lalu mengambil imbalannya." Terlihat sang dukun telah bersiap untuk memulai menuliskan beberapa mantra kepada sebuah kertas yang akan ia gunakan kepada sang pemimpin. Ia pun menuliskan kata-kata yang berbunyi, "Penghormatan kepada 8 Raja Heavenly, menyerupai hantu jahat, aspirasi terhadap Sang Buddha, lalu jangan bernapas pada hari yang malang." Dengan nada yang lantang dan melemparkan kertas itu kepada sang pemimpin, Myosin berkata, "Aku bersumpah untuk mengajarkan kepada mereka kebenaran yang kekal, lalu membantu mereka untuk terbebas dari penderitaan." Kemudian setelah kertas yang bertulisan mantra itu telah menempel pada energi kematian yang berada pada tubuh sang pemimpin, terlihat kertas itu telah memancarkan cahaya keemasan yang begitu terang, yang mana cahaya itu secara perlahan telah menyerap energi kematian. Lalu sang dukun langsung menggunakan segel jarinya untuk memperkuat mantra itu. Ia pun berkata, "Penyakit dan juga pikiran." Jenderal besar kuat yang melindungi perwujudan Dharma yang menakjubkan dari tubuh emas yang telah berubah. Vajrapani, tubuh Buddha yang emas dan juga murni, sang pelindung kristal air, tembaga, dan belenggu juga hanya rantai besi Dharma. 4 raja iblis air di bawah mulut, berbagai penguasa tinggi, ajaran keadilan surgawi Buddha adalah benteng besi.
Myosin begitu terkejut ketika ia melihat bahwa tubuh sang pemimpin telah bergerak dengan begitu hebat. Ia pun berpikir bahwa energi mematikan itu sangatlah kuat. Kemudian dukun itu mencoba untuk menekan lagi energi mematikan itu sembari mengucapkan beberapa mantra. Buddha telah muncul sebagai perlindungan Dharma dan ini upacara Buddha sejati. Terlihat tubuh sang pemimpin menjadi semakin bergejolak, matanya menjadi merah menyala ketika sang dukun yang mengucapkan kecepatan Dharmapala yang agung. Namun di tengah konsentrasinya, ia merasakan ada seseorang yang telah mendekat kepada ruangan sang pemimpin. Ia pun bergumam, apakah itu Nyonya Shock? Mengapa dia datang secepat ini? Jika kami terganggu di tengah pengobatan ini, maka semuanya akan gagal dan juga berbahaya. Benar saja, ketika Myosin sedang lengah, tiba-tiba tubuh sang pemimpin telah memancarkan ledakan energi yang begitu kuat sehingga membuat sang dukun langsung terlempar begitu saja. Namun tubuhnya langsung terhenti ketika sang dukun telah menabrak sesuatu tepat di belakangnya. Sang dukun begitu terkejut ketika melihat seseorang yang telah berdiri di belakangnya. Ia pun berkata, apakah ini adalah perbuatannya? Tetapi Jiong sama sekali tidak menghiraukan dukun itu. Ia pun terus saja berjalan melewatinya untuk menghadap kepada sang pemimpin. Tabib itu bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh bocah itu kepada sang pemimpin karena dia telah mengganggu upayanya untuk menyembuhkan dan juga menghilangkan energi mematikan itu. Sambil tersenyum dan memberi salam, Jiong berkata, "Wahai ayahku, aku memberikan salam penghormatan kepadamu meskipun kau sama sekali tidak bisa mendengarkanku." Kemudian sang dukun berkata, "Aku tidak peduli entah itu kau adalah putranya ataukah tidak, tetapi kau harus keluar dari tempat ini. Apakah kau belum diberitahu dengan apa yang dikatakan oleh Nyonya?" Di sampingnya, Jiong hanya memperhatikan sang pemimpin yang mengerang kesakitan meskipun ia sama sekali tidak menyadari akan hal itu. Lalu dukun itu melanjutkan kata-katanya, "Upaya kami untuk mengendalikan energi misteriusnya menjadi kacau seketika karena kalian yang telah mengganggu konsentrasiku. Apakah kalian tahu kalau energi mematikan itu akan memperparah kondisinya? Tolonglah keluar dari tempat ini sekarang juga, karena jika ada sesuatu yang salah telah terjadi, maka semuanya akan hancur dan sang pemimpin akan mati." Namun mereka semua langsung terdiam ketika terdengar suara sang pemimpin yang sangat berbeda dari yang biasanya. Tetapi beda halnya dengan Jeong, dia hanya bersikap santai meskipun sang pemimpin telah menunjukkan perubahannya tepat di hadapan matanya. Jeong pun berpikir apakah itu yang dinamakan penyakit yang misterius. Dia memiliki mata yang merah dan juga pergerakan yang menggila. Ketika melihat sang pemimpin yang memberontak ingin melepaskan tubuhnya dari jeratan benang-benang merah itu, Myosin bergumam bahwa penyakit misterius itu telah melahap sang pemimpin. Benar saja, seketika itu juga tubuh sang pemimpin telah melayang di udara akibat energi misterius itu yang telah melahap jiwa dan juga pikirannya. Ketika mereka telah menghentikan pergerakan sang pemimpin, Myosin langsung meletakkan kertas mantra. Lalu ia berkata, "Jimat ini akan mengalahkan roh jahat yang berada di dalam dirinya. Sembuhkan penyakit dan telanlah semua kejahatan yang berada di dalam dirinya." Seketika itu juga sang pemimpin langsung berteriak dengan sangat keras sampai-sampai suaranya telah bergema di dalam ruangan itu. Terlihat Goh-chan begitu tidak menyangka bahwa pergerakan sang pemimpin memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Goh-chan langsung berteriak kesakitan saat tangannya yang digenggam dengan sangat erat oleh sang pemimpin. Tetapi Goh-chan mencoba untuk menahan rasa sakitnya karena ia berpikir rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang dirasakan oleh sang pemimpin. Myosin berkata, "Kau harus berhati-hati apabila roh jahat itu telah berpindah kepadamu, maka kau akan berada dalam bahaya yang bisa merenggut nyawamu." Sontak Goh-chan sangatlah panik, wajahnya begitu gelisah saat melihat roh itu yang berjalan perlahan mendekat kepada tangannya. Ia berkata, "Dasar sialan, mengapa kau baru saja mengatakannya?" Terlihat Goh-chan berteriak sejadi-jadinya ketika ia melihat bahwa roh itu dengan sangat cepat telah merayap untuk berpindah kepada pergelangan tangannya. Tiba-tiba saja Goh-chan langsung terdiam. Ia begitu pasrah dan juga ia sama sekali tidak bisa membuka matanya ketika Jeong yang menebaskan bilah pedangnya untuk memotong tangan sang pemimpin.
Sontak Myosin dan juga Goh-chan langsung terdiam saat menyadari bahwa Jeong telah memotong salah satu tangan sang pemimpin tanpa memikirkan resiko apa yang akan ia dapatkan. Namun setelah melakukan itu, Jeong menyadari bahwa roh jahat itu masih bersarang di tangan sang pemimpin yang telah ia potong. Jeong pun merasa puas, ia pun berencana untuk memotong lengan sang pemimpin yang kedua kalinya agar roh jahat itu bisa terlepas dari tubuhnya. Goh-chan pun berteriak untuk menghentikan Jeong yang dengan gilanya mencoba untuk memotongnya lagi. Benar saja, tanpa merasa bersalah sedikit pun, Jeong langsung menebaskan bilah pedangnya untuk memotong lengan sang pemimpin pada titik pangkal di mana roh itu berada. Melihat keganasan Jeong, Goh-chan bergumam, bajingan sinting ini baru saja memotong tangan sang pemimpin untuk yang kedua kalinya. Apakah dia tidak berpikir resikonya akan seperti apa? Terlihat potongan tangan sang pemimpin telah terhempas ke atas tanah setelah Jeong memotongnya dengan cara yang sangat brutal. Lalu Myosin langsung menempelkan kertas mantra untuk menyegel dan juga melemahkan roh jahat itu. Di sisi yang lain, setelah sang pemimpin mulai tenang, Goh-chan pun mencoba untuk membalut lukanya dan menghentikan pendarahannya. Myosin pun bergumam, situasinya menjadi kacau, aku telah gagal melaksanakan pekerjaanku dan sang pemimpin telah kehilangan salah satu dari tangannya. Jadi aku harus pergi dari tempat ini sebelum aku disalahkan. Namun tiba-tiba saja Myosin langsung terdiam, matanya melirik ke arah sebuah pedang yang berada di samping lehernya. Ia pun bertanya apa maksudnya tuan muda ketiga melakukan itu kepadanya, sedangkan dia sama sekali tidak melakukan sebuah kesalahan. Di sampingnya Goh-chan mencoba bertanya apa yang dilakukan oleh Jeong. Namun Jeong langsung mengisyaratkan kepada Goh-chan untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Jeong bertanya kepada Myosin apakah itu alasannya mengapa kondisi sang pemimpin menjadi buruk. Myosin pun berkata dengan nada yang tinggi, apakah ini masih kurang jelas bagimu? Roh jahat ini telah melahap tubuh sang pemimpin dan apabila dibiarkan maka dia akan mati. Jadi tidak ada waktu untuk melakukan hal yang sia-sia seperti ini. Atau apakah mungkin kau juga ingin melihat sang pemimpin menjadi tewas? Namun Myosin langsung terdiam ketika mendengar Jeong yang mengatakan kalimat juga. Ia berpikir kalau dia telah salah mengucapkan kalimat itu. Jeong hanya tersenyum setelah mengetahui kalau dukun itu telah mengatakan sebuah clue bahwa ada seseorang yang menginginkan sang pemimpin mati. Jeong pun bertanya apakah dia adalah orang yang telah membayarnya. Tetapi Myosin mencoba untuk mengelaknya. Ia mengatakan kalau apa yang ia ucapkan hanyalah kesalahpahaman. Tetapi ia begitu tertekan ketika Jeong yang berkata, aku merasa kalau pedangku semakin dekat kepada lehermu. Jadi aku berpikir kalau kejujuran adalah satu-satunya pilihan yang kau punya jika kau ingin hidup. Karena hidupnya sudah berada di ujung tanduk, mau tidak mau Myosin pun mengatakan bahwa nyonya pertamalah yang memintanya untuk tidak membiarkan sang pemimpin selamat dari penyakitnya. Terlihat Goh-shin sangatlah tidak menyangka setelah mendengar bahwa nyonya pertama telah memintanya untuk mencari paduan rahasia dan juga segel sang pemimpin dengan menggunakan seekor roh jahat. Dengan kesalnya Goh-shin bergumam, dasar bajingan, wanita jalang itu telah berulah lagi. Kalau saja kita tidak datang ke tempat ini, sudah pasti bahwa putra pertama akan mengambil posisi sang pemimpin. Goh-shin berpikir bahwa ia harus mencegah putra pertama untuk mengambil posisi itu. Lalu ia berkata, wahai tuan muda, kita harus menyelamatkan sang pemimpin. Dan jika tidak, maka nyonya pertama akan mencoba untuk membunuh Anda. Jeong pun mencoba berpikir, ia berkata, ini sangatlah masuk akal, aku telah mengganggu apa yang sudah ia rencanakan. Lalu Myosin berkata, wahai tuan muda, aku akan menyelamatkan sang pemimpin apapun yang terjadi. Namun Myosin sangatlah tidak menyangka, ia sama sekali tidak mengerti ketika Jeong yang mengatakan bahwa dukun itu harus melanjutkan apa yang telah diminta oleh nyonya pertama. Sambil tersenyum Jeong berkata, temukanlah rahasia paduan itu dan juga segel sang pemimpin sekarang juga. Sontak mereka berdua begitu terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Jeong. Awalnya mereka menduga kalau Jeong akan menghentikannya, namun ternyata ia malah mendukungnya untuk mencari kedua benda itu. Myosin berkata,
Jika kita mencoba untuk melakukan itu sekali lagi, maka sang pemimpin akan mengalami situasi yang sangat berbahaya. Akan tetapi, Jeong sama sekali tidak menghiraukannya, ia tetap saja meminta dukun itu untuk terus melakukannya. Mendengar permintaan itu, mau tidak mau, Myosin harus melakukannya karena nyawanya di saat ini telah berada di dalam bahaya. Lalu ia pun langsung mengambil sebuah boneka. Myosin pun menjelaskan bahwa boneka itu akan ia gunakan sebagai wadah karena apabila sang pemimpin menyentuh roh itu lagi, maka dia benar-benar akan mati. Oleh sebab itu, kita akan menghubungkan wadah ini kepada sang pemimpin dan menipu roh jahat itu agar ia mengira bahwa ini adalah tubuh asli sang pemimpin. Kemudian Myosin meletakkan boneka itu tepat di atas potongan tangan sang pemimpin, lalu ia memulai membacakan sebuah mantra. Perubahan bencana bumi dan langit yang besar, biarkanlah roh berpindah. Dengan itu datanglah samadhi, seseorang dengan 1 segel dan juga 6 konsentrasi. 5 kebijaksanaan adalah perlindungan yang sama sekali tidak dapat dirusak oleh para dewa dan juga iblis. Lalu jadikan efek dari ritual ini menjadi terwujud secepatnya. Setelah Myosin membacakan mantranya, terlihat roh jahat itu mulai menampakkan wujudnya dengan mencengkeram boneka itu dengan begitu kuat. Seketika itu juga sang pemimpin telah berteriak sejadi-jadinya akibat roh jahat itu yang telah menyatu bersama jiwa dan raganya. Di sisi yang lain, Jeong dan juga Gosin hanya mendengarkan setiap mantra yang dibacakan oleh dukun itu yang membuat sang pemimpin menjadi orang yang mengerikan. Terlihat Myosin begitu panik ketika melihat bahwa roh jahat itu telah melakukan pergerakan yang begitu kuat, ia pun bergumam. Energi mematikan ini memiliki kekuatan yang terlalu kuat, dan apabila aku memaksakan melebihi daripada ini, maka roh jahat itu akan terbebas. Tetapi mau sebanyak apa aku menjelaskan kepada bajingan itu, tetap saja dia akan menghiraukannya. Jadi apa yang harus aku lakukan? Namun tiba-tiba saja Myosin menyadari akan sesuatu. Di pikirannya telah melintas sebuah ide untuk melakukan suatu hal yang di luar dugaan semua orang. Myosin pun langsung menyeringai dengan rasa kemenangannya karena dia tahu bahwa ide itu pastinya akan berguna. Lalu Myosin berkata, "Wahai Tuan Muda, mulai saat ini aku akan membelenggu roh jahat itu. Akan tetapi apakah tidak menjadi masalah apabila pengawal Anda ada di dalam sini?" Seakan mengerti apa yang dikatakan oleh sang dukun, Gohchan pun langsung pergi meninggalkan tempat itu meskipun sebenarnya dia sangat ingin melihatnya. Kemudian setelah kepergian Gohchan, Myosin pun langsung membentuk sebuah segel dan membacakan mantra untuk memulai ritualnya. Terdengar mantra demi mantra telah dibacakan oleh Myosin kepada sang pemimpin dengan cara yang berulang-ulang sehingga membuat sang pemimpin kembali bergejolak dengan sangat hebat. Lalu dengan nada yang berat, mata yang menyala, roh jahat itu berkata melalui mulut sang pemimpin. Ia pun bertanya siapa yang telah berani memanggilnya. Mendengar pertanyaan itu, Myosin berpikir kalau ritual pemanggilnya telah berhasil dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk menanyakan kedua benda yang dicari oleh nyonya pertama dan juga tuan muda. Ia pun kembali membacakan mantra itu untuk yang kesekian kalinya sembari menanyakan di mana letak panduan rahasia dan juga segel sang pemimpin. Terlihat sang pemimpin semakin mengaum dengan begitu kencang, namun di balik auman itu sedikit terdengar bahwa sang pemimpin telah menyimpan kedua benda itu tepat di bawah tanah ruang pengobatan dan melewati sebuah pintu batu. Kemudian tepat di samping Myosin, roh jahat itu telah menghancurkan boneka pengganti dan membuatnya semakin liar tak terkendali. Bahkan tangan-tangan kecil roh jahat itu telah menaiki benang merah untuk menuju kepada sang pemimpin. Melihat kekacauan itu, Myosin pun meminta kepada Jeong untuk memotong benang merah secepat mungkin agar roh jahat itu tidak sampai melahap sang pemimpin. Memang benar, semua roh jahat yang telah menghancurkan boneka pengganti satu persatu merayap untuk melahap sang pemimpin dan menguasai semua tubuhnya. Seketika itu juga, Jeong pun langsung menebaskan bilah pedangnya untuk memotong benang merah dan menghentikan pergerakan roh jahat itu. Namun, Jeong tidak menyangka bahwa semua roh jahat itu telah merayap menaiki tubuhnya dengan begitu cepat dan memulai melahapnya. Jeong pun memalingkan pandangannya kepada Myosin. Di sana ia melihat bahwa Myosin telah tertawa terbahak-bahak sambil menatapnya dengan tatapan mata yang penuh kemenangan.
Terlihat semua roh jahat itu dalam hitungan detik telah menutupi tubuh Jeong sehingga pada saat itu juga telah menghilangkan pandangan matanya. Beberapa saat kemudian, Myosin pun menempelkan kertas mantra kepada Jeong. Ia bergumam, sejak dari awal itu adalah roh jahat yang menggebu-gebu dengan niat membunuh yang begitu kuat. Jadi hanya tinggal menghitung waktu sampai roh jahat itu terbebas dari kendaliku. Tetapi untung saja roh itu telah berpindah kepada bajingan ini. Aku telah menyelesaikan misi ini dan menyingkirkan sebuah masalah. Lalu aku akan menyingkirkan hal-hal kecil seperti ini kepadamu dan menjadikanmu sebagai tumbal. Memang benar, Jeong telah kehilangan semua kesadarannya setelah roh jahat itu melahap jiwanya dan juga pikirannya. Terlihat seekor iblis telah bersemayam di dalam jiwanya. Lalu iblis itu mengatakan, "Dasar bajingan, berani sekali kalian menipuku dengan menggunakan sebuah boneka. Jadi aku tidak akan pernah memaafkan kalian." Apakah bajingan ini yang telah menipuku? Meskipun dia terlihat muda, tetapi dia memiliki tubuh yang sangat bagus untuk kujadikan sebagai wadah. Aku akan menguasai tubuh ini untuk menggantikan pria tua itu. Jadi terjebaklah dalam pikiranmu sendiri, lalu tidurlah selamanya bersama mimpimu. Seketika itu juga Jeong telah berada di dalam ingatannya ketika sebelum terjadinya peristiwa yang membunuh kakeknya. Dan di saat itu Jeong berdiri di dalam hutan untuk mencari berbagai macam herbal dan juga seember air sesuai apa yang diperintahkan oleh kakeknya. Jeong pun tersadar dan ia berkata, "Bukankah tempat ini adalah sebuah danau yang selalu saja aku kunjungi di setiap hariku? Sebuah gunung yang tenang karena keindahan alam yang ada di pegunungan ini. Oleh sebab itu aku sangat mengenal tempat ini. Aku selalu mengunjungi tempat ini ketika aku sedang mencari herbal. Jadi mana mungkin aku bisa melupakannya bahkan jika aku memaksanya. Tetapi entah kenapa hari ini aku merasa aneh, ada sesuatu yang menjanggal di dalam kepalaku. Namun perasaan aneh apa yang telah aku rasakan? Aku masih bertanya-tanya tentang perasaan ini yang seolah-olah aku seperti telah melupakan sesuatu. Namun ketika Jeong berjalan menuju pulang ke rumahnya, tiba-tiba saja Jeong melihat sebuah api yang berkobar di balik pegunungan hutan itu. Jeong menyadari bahwa api itu berasal dari rumahnya yang ia tinggali bersama sang kakek. Tanpa mempedulikan bawaannya, Jeong pun langsung berlari secepat mungkin untuk memastikan keselamatan kakeknya. Dengan wajah paniknya, Jeong berdoa kepada sang dewa bahwa kakeknya akan selamat dan tidak terjadi sesuatu kepadanya. Beberapa saat kemudian, di balik kepulan asap hitam yang menutupi pandangan matanya, Jeong pun berulang kali berteriak untuk memanggil kakeknya. Namun, Jeong tidak menyangka ketika melihat kakeknya yang terbaring di atas tanah. Ia pun langsung berlari menghampirinya untuk memeriksa kondisi kakeknya yang sudah tidak bernyawa itu dengan tubuh yang telah terbelah menjadi dua bagian. Meskipun Jeong tahu kalau kakeknya telah mati, akan tetapi ia tetap saja mencoba untuk membangunkan kakeknya dan berharap ada sebuah keajaiban yang datang kepadanya. Jeong berulang kali menanyakan siapa yang telah tega berbuat kejam kepada kakeknya karena kakeknya telah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Di pikirannya, Jeong bergumam bahwa kakeknya sama sekali tidak boleh meninggalkannya karena hanya kakeknya lah satu-satunya orang yang ia miliki. Jeong berkata, "Akhirnya aku menyadari dan juga mengerti keberadaan seperti apa kakek di dalam hidupku ini." Lalu Jeong menangis terseduh-seduh sambil memeluk separuh tubuh kakeknya. Ia mengatakan bahwa betapa pentingnya sang kakek di dalam hidupnya itu. Namun tepat di belakangnya terlihat sebuah bayangan hitam telah berdiri sambil memperhatikan Jeong yang sedang menangisi kematian sang kakek. Ternyata bayangan hitam itu adalah wujud dari sang iblis yang telah menciptakan ingatan menyedihkan yang Jeong rasakan di saat itu. Dan iblis itu mengatakan bahwa inilah yang sangat ia inginkan. Kemudian iblis itu membentangkan salah satu dari telapak tangannya. Ia pun mengeluarkan aura kegelapannya yang perlahan memasuki kepada kedua telinga Jeong. Seketika itu juga Jeong tersadar setelah ia mendengar suara yang sangat ia kenal telah memanggilnya. Ternyata suara itu datangnya dari sang kakek. Ia berkata, "Jeong, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tidak membantuku yang sudah tua ini? Jadi cepatlah bergerak untuk membantuku dan jangan pernah melamun lagi."
Dengan wajah herannya, Jeong bertanya kepada kakeknya apa yang telah terjadi. Dari tatapan matanya, Jeong telah dibukakan sesuatu yang membuatnya merasa bahagia karena kakeknya yang kembali hidup. Seketika itu juga, Jeong langsung berlari ke arah kakeknya lalu memeluknya dengan begitu erat yang mana pelukan itu telah mengisyaratkan kalau Jeong sangat takut kehilangan kakeknya. Kakeknya bertanya mengapa Jeong tiba-tiba saja melakukan itu. Jeong pun menjawabnya kalau dia hanya ingin melakukannya. Tetapi di dalam hatinya Jeong berkata, aku tidak akan pernah kehilangan kakekku lagi karena dia satu-satunya alasanku seseorang yang seharusnya mati kini telah hidup. Tepat di arah belakangnya, sang iblis tertawa terbahak-bahak menyaksikan kalau Jeong telah termakan tipu daya muslihatnya yang dengan sengaja ia ciptakan. Iblis itu berkata, inilah yang benar, masa lalu yang kau sayangi, sebuah ingatan dan juga cinta berharga yang telah hilang. Inilah yang disebut sebagai sebuah circle kebahagiaan yang sama sekali tidak ada habisnya. Jadi tenggelamlah ke dalam dasar kebahagiaan itu. Kemudian Jeong berkata, kakek, aku selalu bertanya-tanya di dalam hidupku ini, mengapa kakek memberikanku sebuah nama dengan arti kebajikan? Terlihat iblis itu semakin tertawa sejadi-jadinya. Ia pun perlahan berjalan menghampiri Jeong yang masih tenggelam di dalam kebahagiaan. Iblis itu berkata, teruslah bersama kakekmu selamanya agar kau tidak akan pernah merasakan kehilangan tentang kebahagiaan yang begitu indah ini. Namun tiba-tiba saja iblis itu langsung terdiam. Ia begitu terkejut dan tidak menyangka dengan apa yang ia lihat dengan kedua matanya. Ternyata meskipun Jeong telah termakan tipu daya iblis itu, tetapi semua itu hanyalah sia-sia karena Jeong mampu menyadari kehadiran iblis itu dan menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Seketika itu juga, iblis itu sangatlah terkejut ketika Jeong yang langsung menangkap wajahnya dengan begitu erat. Sambil tertawa Jeong berkata, aku telah mengingat sesuatu yang sangat tidak nyaman karena perbuatanmu. Sungguh sangat menjengkelkan, berani sekali kau bermain-main dengan kakekku yang sudah meninggal itu. Dengan paniknya iblis itu berkata, apa yang terjadi? Ini sangatlah mustahil, bagaimana kau bisa melihatku dengan kedua matamu, sedangkan akulah yang telah mengendalikan jiwamu ini. Jeong pun berkata, sepertinya kau telah salah paham terhadap keinginanku, apakah itu tentang kebahagiaan ataukah balas dendam? Seharusnya kau berusaha lebih dalam untuk mengenal siapa aku daripada mencoba untuk menghidupkan kakekku lagi. Sambil tertawa terbahak-bahak, Jeong pun melanjutkan kata-katanya, seharusnya kau membiarkanku untuk mencabik-cabik seorang bajingan yang telah membunuh kakekku itu. Iblis itu mencoba menahan cengkeraman Jeong, ia pun bergumam, aku harus pergi sekarang juga, menembus lebih jauh ke dalam kesadarannya. Ini adalah sebuah keinginan utama yang berbahaya, suatu perasaan niat membunuh yang sangat murni, yang bahkan seorang iblis sangat ingin menghindarinya. Bagaimana ini terjadi? Apakah ini sesuatu yang dimiliki oleh seorang makhluk hidup? Namun ada sesuatu yang membelenggu niat membunuh tersebut. Jadi aku bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Di sisi yang lain sang kakek berkata, Jeong, apakah kau bertanya mengapa kakek memberikanmu nama dengan arti yang seperti itu? Kau itu adalah seorang anak yang sangat berbeda dari yang lain. Tetapi aku berharap kau akan tumbuh menjadi orang yang baik dan juga berbudi. Itulah alasannya mengapa aku memilih arti kebajikan terhadap namamu itu. Seperti dari namanya, agar kau tumbuh menjadi orang yang berbudi dan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Jadi dengan nama itu aku berdoa kepada sang dewa agar kau tumbuh menjadi orang yang berbudi. Terlihat iblis itu berteriak kesakitan setelah wajahnya yang telah rusak akibat cengkeraman yang Jeong lakukan kepadanya. Lalu iblis itu berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman Jeong. Ia pun berpikir untuk melarikan diri sejauh mungkin ke dalam kesadarannya karena ia menganggap bahwa Jeong adalah orang yang gila. Memang benar, meski iblis itu telah melarikan diri, tetapi Jeong sama sekali tidak membiarkannya pergi begitu saja. Ia pun mengambil bilah sabitnya, lalu secepat mungkin Jeong langsung berlari untuk mengejar iblis itu. Tetapi Jeong sama sekali tidak bisa mengejarnya karena iblis itu telah berpindah jauh menuju ke dalam kesadarannya. Untungnya aku sudah memasuki tubuh bajingan ini, jadi aku hanya perlu menyelam lebih jauh ke dalam kesadarannya dengan cara berhati-hati.
Beberapa saat kemudian, iblis itu telah sampai pada kesadaran Jeong yang lebih dalam. Di dalam sana, ia begitu heran dengan apa yang ia lihat. Ia tidak menyangka bahwa di dalam kesadaran Jeong, ia melihat tanah lapang yang begitu luas yang telah ditumbuhi oleh hamparan bunga. Iblis itu berkata, apakah ini tempat yang jauh di dalam dasar kesadarannya? Ini baru pertama kalinya aku melihat kesadaran seseorang yang seluas ini. Kemudian iblis itu memperhatikan kepada sisi yang lain. Ia kembali heran karena di tengah tanah lapang itu ada sebuah pintu yang berdiri dengan kokoh. Sang iblis perlahan mendekati pintu itu. Ia berkata, tidak akan menjadi masalah jika aku membukanya. Aku hanya perlu membuka pintu ini dan menguasai kesadarannya dari jauh. Namun tiba-tiba saja iblis itu begitu terkejut ketika pintu itu langsung memudar begitu saja sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, terlihat suasana di tanah lapang itu telah menghitam layaknya kegelapan yang akan melahap apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian iblis itu begitu panik ketika kegelapan mulai mengikatnya. Ia berkata, apa yang terjadi? Mengapa sebaliknya bajingan ini yang malah menguasaiku? Terlihat iblis itu mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan dirinya dari jeratan kegelapan itu. Ia berpikir kalau terus seperti ini maka dirinya lah yang akan dilahap. Benar saja, tepat di bawah kaki iblis itu, Jeong telah membuka mulutnya dengan begitu besar dan langsung melahap iblis itu hingga tidak ada yang tersisa dari tubuhnya. Setelah melahap iblis itu, terlihat tubuh Jeong yang mengeluarkan aura kegelapan yang mana aura itu telah memenuhi seluruh ruangan sang pemimpin. Myosin pun sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka bahwa putra ketiga dengan mudahnya bisa melepaskan dirinya dari jeratan iblis itu. Myosin bergumam, apa yang terjadi? Bagaimana bajingan ini melepaskan dirinya begitu saja tanpa ada kerusakan sedikit pun pada tubuhnya itu? Lalu Jeong menatapnya dengan tatapan mata yang tajam untuk membuktikan kepada Myosin apapun yang ia lakukan tidak akan mempan terhadapnya. Tiba-tiba saja Myosin sangatlah terkejut karena wujud dari sang iblis telah nampak tepat di belakang Jeong. Lalu Jeong melemparkan pandangannya kepada sang iblis yang telah berdiri di belakangnya. Melihat tatapan matanya, iblis itu langsung memberi hormat kepada Jeong sembari mengatakan, sebagai demonic monk, aku memberi salam penghormatan kepada Anda. Terlihat seseorang yang sedang termenung di depan manor utama sang pemimpin. Dia adalah sang pemimpin manor bagian dalam yang bernama Jang Myongin. Myongin teringat bagaimana ia bertemu dengan Mok Yundan ketika mereka masih muda. Ketika Mok Yundan masih muda, ia merupakan seorang pahlawan sejati. Lalu aku pun mengawasinya dan mengira bahwa dia tidak akan pernah melakukan sebuah kesalahan. Ikatanku dengannya dimulai sejak 19 tahun yang lalu ketika aku sedang menaklukkan kelompok bajak laut. Dan pada saat itu aku adalah seorang seniman bela diri yang sangat terkenal pada wilayah itu. Mok Yundan dan juga aku saling bekerja sama untuk menaklukkan para bajak laut itu. Lalu sesudahnya aku pun diangkat menjadi pemimpin dalam dan bersumpah setia kepadanya. Tetapi aku tidak tahu mengapa semuanya telah berakhir menjadi seperti ini. Myongin pun teringat dengan apa yang dikatakan oleh nyonya pertama. Ia mengatakan, apakah kau sudah percaya bahwa anak rendahan itu akan cocok untuk menjadi sang pemimpin selanjutnya? Hal ini adalah untuk masa depan keluarga Pedang Mok. Jadi kau harus mengosongkan tempat itu hingga sang dukun melakukan prakteknya untuk menemukan paduan rahasia dan juga segel sang pemimpin. Myongin berpikir demi kedamaian keluarga Pedang Mok aku pun mengizinkannya. Tetapi hal itu sangatlah menggangguku. Aku yakin bahwa dukun itu adalah seorang penipu. Dia mungkin akan menggunakan berbagai macam cara untuk mengancam keselamatan sang pemimpin. Dengan perasaan yang begitu kalut, ia pun menetapkan hatinya dengan mengatakan, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja karena hal ini sangat bertentangan dengan sumpah setiaku kepada sang pemimpin. Seketika itu juga Myongin langsung pergi menuju ke tempat sang pemimpin untuk memeriksa dan memastikan apa yang akan dilakukan oleh dukun itu. Cerita berpindah, terlihat dukun itu begitu terkejut, matanya terbelalak ketika melihat wujud asli dari sang iblis telah memberi hormat kepada Jeong.
Myosin bergumam, itu bukanlah sekedar roh yang dipenuhi oleh dendam biasa, tetapi makhluk itu adalah roh jahat yang memiliki tingkatan yang tinggi. Melihat ekspresi sang dukun yang sangat ketakutan, Jeong pun memerintahkan kepada Demonic Monk untuk membunuh dukun itu. Mendengar perintah dari tuannya, iblis itu langsung bergerak dengan sangat cepat untuk membunuh Myosin sesuai apa yang diperintahkan oleh tuannya. Seketika itu juga, Myosin langsung membuat segel dengan menggunakan kedua tangannya untuk menghalau sebuah serangan yang dilancarkan oleh iblis itu. Sambil menahan serangan itu, Myosin bergumam, apakah bocah itu baru saja memerintahkan iblis ini untuk menyerangku, tetapi bagaimana bisa ia melakukannya? Ini sangatlah tidak mungkin karena roh jahat ini telah dipenuhi oleh dendam. Bahkan ia lebih pantas dipanggil sebagai kejahatan murni. Jadi bagaimana mungkin dia mengikuti sebuah perintah dari seseorang? Namun sekuat apapun Myosin mencoba untuk menahan serangan sang iblis, akan tetapi tetap saja pertahanannya telah hancur begitu saja. Bahkan seketika itu juga Myosin langsung terlempar jauh ke belakang akibat serangan yang dilancarkan oleh iblis itu. Myosin pun mencoba bangkit, meskipun tubuhnya masih terasa sakit setelah terkena serangan itu. Myosin berpikir kalau ia harus bersiap apabila tidak ingin mati. Terlihat iblis itu langsung menyeringai dengan taring yang begitu besar dan juga mata yang menyala yang seakan-akan telah siap untuk membunuh Myosin di saat itu juga. Myosin begitu panik karena sang iblis telah berjalan mendekatinya. Ia pun langsung mengambil salah satu pedang yang tersusun rapi di belakangnya. Lalu sambil mengacungkan pedangnya, Myosin memerintahkan kepada iblis itu untuk tidak mendekat kepadanya apabila iblis itu tidak ingin terluka. Namun iblis itu sama sekali tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh Myosin. Bahkan iblis itu telah memanggil tangan-tangan kecil yang keluar dari dalam tubuhnya yang bersiap untuk melahap sang dukun. Memang benar, seketika itu juga Myosin sangatlah panik ketika tangan-tangan sang iblis telah menyerangnya dengan sangat brutal. Myosin pun memohon kepada Jeong agar Jeong menyelamatkannya dari sergapan iblis itu. Bahkan Myosin bersumpah untuk menuruti apa saja yang diperintahkan oleh Jeong. Akan tetapi Myosin langsung terdiam ketika dengan santainya Jeong yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak membutuhkan apa yang diucapkan oleh Myosin. Dengan lirihnya Myosin berkata, apakah ini karena aku telah menipumu sehingga kau tidak ingin menolongku? Jeong pun mendekatinya, lalu dengan ekspresi wajah yang seperti itu, Jeong berkata, bukankah kau sudah menemukan paduan rahasia dan juga segel sang pemimpin? Jadi untuk apa lagi aku membutuhkanmu? Myosin pun tidak menyangka setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Jeong. Ia bergumam, bajingan ini hanya memanfaatkanku untuk menemukan kedua benda itu. Akhirnya aku sadar sejak dari awal bajingan ini hanya ingin membunuhku setelah mengetahui di mana lokasi benda-benda itu. Beberapa saat kemudian, Jeong pun memanggil Gosin yang berdiri di balik pintu ruangan sang pemimpin. Namun, ketika Gosin berjalan memasuki ruangan itu, ia begitu terkejut ketika melihat dukun itu yang mati dengan cara menggenaskan. Gosin bertanya kepada Jeong, apakah dukun itu telah mati dan bagaimana dia mati dengan cara yang menggenaskan seperti itu. Tetapi dengan santainya Jeong berkata, kau bisa bertanya di lain waktu, namun bisakah kau memindahkan mayat itu tepat di hadapan sang pemimpin? Kemudian Jeong pun bersiap dengan sebilah pedang yang telah digunakan oleh Myosin untuk menghalau sang iblis ketika ia masih hidup. Lalu Jeong mengayunkan pedang itu untuk menghancurkan semua benda yang ada di sana. Jeong berkata, dukun itu telah menggila dan mengayunkan bilah pedangnya kemana-mana secara membabi buta. Dia bahkan telah memotong salah satu dari tangan sang pemimpin. Lalu kita muncul di tempat kejadian dan mencoba untuk menghentikannya. Melihat tingkah Jeong yang menghancurkan segalanya, Gosin bertanya apakah Jeong ingin menghilangkan sebuah kebenaran yang telah terjadi di tempat itu. Dengan santainya Jeong berkata, apakah ada yang salah dengan perbuatanku? Gosin pun hanya diam. Ia bergumam, apa yang ia lakukan memanglah masuk akal, tetapi apakah mereka akan percaya begitu saja? Aku tahu bahwa nyonya pertama tidak akan mudah untuk ditipu. Dia tidak mungkin akan menerima penjelasan seperti itu tanpa menginterogasi secara mendalam.
Lalu Gosin berkata, "Wahai Tuan Muda, menghilangkan sebuah fakta dengan hanya setengah-setengah seperti ini akan membuatmu semakin dicurigai. Jadi apa yang harus kau lakukan? Sekalipun kita telah membuat cerita kalau dukun itu telah menggila dan kita yang mengalahkannya, tetap saja nyonya pertama yang sudah memanggil dukun itu tidak akan menerima alasan itu begitu saja." Jeong pun mencoba memikirkan apa yang diucapkan oleh Gosin. Lalu ia berkata, "Aku rasa aku perlu membuatnya agar bisa lebih dipercaya." Terdengar Gosin yang bertanya apa yang akan dilakukan oleh Jeong setelah ia melihat kalau Jeong telah mengangkat pedangnya. Ternyata Jeong telah menusukkan pedang itu kepada kakinya. Sambil tertawa Jeong berkata, dukun itu telah memotong tangan sang pemimpin, lalu ia berusaha untuk membunuh putranya yang sama sekali tidak bersalah. Sontak Gosin sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Jeong dengan gilanya menusukkan pedang itu hanya untuk membuat sebuah alasan kepada nyonya pertama. Meskipun terasa sakit, Jeong hanya tertawa sembari mengatakan, apakah dengan luka ini bisa membuat ceritanya sedikit lebih dipercaya? Gosin sama sekali tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, tetapi Gosin berkata di dalam hatinya, tekadnya sangatlah mengerikan. Meskipun hal ini hanya untuk menutupi kebenarannya, dia rela menusuk kakinya dengan pedang itu. Meski hanya sesaat, dia telah menjadi orang yang sangat menakutkan. Saat mendengar Gosin yang mengatakan kalau ia akan mengobati luka kakinya, Jeong pun berkata, "Kau tidak perlu melakukannya karena akan lebih meyakinkan kalau wajahku terlihat pucat." Mendengar perkataan Jeong, Gosin kembali bergumam. Sejak dari awal sebuah kata menakutkan tidak ada artinya. Dia adalah orang yang sangat mengerikan dan aku tidak boleh untuk membuatnya menjadi musuhku. Namun tiba-tiba saja pintu ruangan sang pemimpin telah terbuka dengan sangat lebar setelah seseorang yang datang memasuki tempat itu. Terlihat Gosin begitu terkejut ketika mengetahui bahwa orang itu adalah Myongin sang pemimpin dalam. Tetapi matanya langsung terbelalak ketika melihat ruangan sang pemimpin telah hancur berantakan dan juga darah-darah yang berserakan di mana-mana. Bahkan Myongin semakin marah setelah melihat dukun itu yang berada di dekat sang pemimpin yang terbaring di atas tempat tidurnya. Sambil berteriak, Myongin berkata, "Dasar bajingan, apa yang sudah kalian lakukan kepada sang pemimpin?" Mendengar itu, Gosin dan juga Jeong serentak mengatakan kalau dia telah salah paham karena bukan merekalah yang telah melakukannya. Lalu dengan wajah yang pucat dan juga nada yang lirih, Jeong meminta kepada Myongin untuk memeriksa kondisi sang pemimpin. Namun setelah mengatakan itu, Jeong langsung tersungkur ke atas lantai karena dia telah banyak kehabisan darah setelah kakinya yang terluka. Myongin kembali berteriak. Ia bertanya kepada Gosin apa yang terjadi di tempat ini dan mengapa tuan muda ketiga juga ada di tempat ini. Gosin pun tidak langsung menjawabnya, namun ia menatap kepada Jeong yang tersungkur di belakangnya dan di sana ia melihat kalau Jeong telah tersenyum kepadanya. Dengan kesalnya Gosin bergumam, "Dia tersenyum kepadaku. Dasar berengsek, apakah bajingan ini telah berakting untuk meyakinkan sang pemimpin dalam?" Beberapa saat kemudian, Jeong pun dilarikan ke tempat aula pengobatan untuk merawat luka tusukan yang ada di kakinya. Jeong pun menikmati masa penyembuhannya sembari bergumam, ruangan ini telah dipenuhi oleh aroma obat-obatan dan ini membuatku merasa sedikit lebih baik. Jeong pun teringat dengan apa yang dikatakan oleh sang pemimpin, sebuah tempat untuk menyembunyikan paduan rahasia dan juga segelnya. Aku sangat beruntung sebab aku telah berakhir di tempat di mana sang pemimpin menyimpan kedua benda itu. Tetapi aku akan mencarinya di malam hari karena di saat ini ada begitu banyak orang-orang yang masih berkeliaran. Kemudian terlihat Gosin yang datang menemuinya. Gosin pun mengatakan kalau dia telah menemukan apa yang diminta oleh Jeong. Lalu Gosin pun mengambil benda itu yang ia sembunyikan di balik perban tangannya. Sambil menyerahkan dua buah buku, Gosin berkata, "Wahai tuan muda, ini adalah buku yang dimiliki oleh dukun itu sesuai yang Anda minta. Sebenarnya aku hampir gagal untuk mengambil kedua buku ini sebelum semuanya habis terbakar. Ketika aku berjalan untuk mengambil buku-buku ini, aku melihat bahwa mereka telah membakar semua benda yang dibawa oleh dukun itu. Aku yakin kalau mereka telah berusaha untuk membuang semua bukti yang ada kalau mereka telah menggunakan seorang dukun untuk mengobati sang pemimpin."
Sambil memperhatikan buku itu, Jeong bergumam, ini sangatlah mengecewakan. Yang tersisa hanyalah rangkuman buku asli dari aliran Yin dan Yang dan juga pertama kalinya terjadinya anomali. Kemudian Jeong berkata, meskipun hanya kedua ini yang bisa kau dapatkan, tetapi kau telah bekerja dengan sangat bagus dan aku memujimu. Go-shin berkata, wahai tuan muda, bolehkah aku bertanya? Jujur saja, aku sangat penasaran untuk apa kau membacanya. Namun, Go-shin begitu heran ketika Jeong yang menunjuk ke arah jendela. Ia bertanya apa yang dilihat oleh Go-shin di luar sana. Go-shin pun menjawabnya kalau dia sama sekali tidak melihat apapun di luar sana, meskipun sebenarnya iblis itu telah nampak di balik jendela itu. Jeong berkata, itulah sebabnya aku ingin mencari tahu tentang sesuatu yang tidak bisa kau lihat itu di luar sana. Namun tiba-tiba saja mereka begitu heran ketika terdengar sebuah keributan yang terjadi di luar ruangan mereka. Dan Jeong melihat bahwa ada dua buah bayangan yang memaksa untuk masuk ke dalam ruangannya meskipun para perawat telah mencoba untuk menghalau mereka. Ternyata orang yang memaksa masuk itu adalah sang nyonya pertama. Ia pun langsung berjalan menghampiri Jeong yang masih bersantai di atas tempat tidurnya. Dengan tatapan mata yang sinis, Syok berkata, mari kita berbicara sekarang juga karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepadamu. Mendengar itu, dengan santai, Jeong hanya membalas tatapan mata nyonya pertama dengan tatapan yang begitu dingin. Syok berkata, aku tidak peduli kau mau atau tidak, akan tetapi aku ingin berbicara kepadamu sekarang juga. Di sampingnya, Go-shin langsung memberi salam kepada nyonya pertama yang datang ke tempat itu secara tiba-tiba. Mendengar salam Go-shin yang ia ucapkan kepada wanita itu, Jeong pun bergumam. Go-shin memanggilnya sebagai nyonya pertama. Itu artinya kalau wanita ini adalah istri pertama yang berasal dari klan Syok, sekaligus ibunya putra pertama yang ingin ia jadikan sebagai sang pemimpin selanjutnya. Selain itu, Kam juga mengatakan bahwa wanita ini adalah orang yang sangat perlu diwaspadai. Dia berasal dari klan seni bela diri dan juga menguasainya. Lalu, wanita ini adalah orang yang paling cerdas di antara istri yang lain. Kalau tidak salah, aku harus lebih waspada kepada dirinya dibandingkan anak pertamanya yang bernama Mok Yong-ho. Sambil memberi salam kehormatan, Jeong berkata, saya memberi hormat kepada Anda dan saya meminta pengertian Anda sebab saya tidak bisa berdiri karena kaki saya yang sedang terluka. Di sampingnya, Go-shin bergumam, dia telah menyambut lebih baik daripada dugaanku. Jadi kalau dia bisa menjawab semua pertanyaannya, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Namun, Jeong langsung terdiam ketika Syok yang berkata, aku datang ke sini bukan untuk mendengarkan salammu itu. Tetapi setelah mengatakan itu, Syok langsung melancarkan sebuah serangan tepat mengenai kaki Jeong yang sedang terluka akibat tusukan sebuah pedang. Sontak, Go-shin dan juga Jeong sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa nyonya pertama akan melakukan hal yang seperti itu. Dan tidak hanya sampai di situ saja, bahkan Syok telah memutar jari-jarinya untuk menekan luka Jeong dengan begitu kuat sehingga membuat Jeong berteriak kesakitan. Lalu dari sisi yang lain, salah satu dari pengawal nyonya pertama telah mengacungkan bilah pedangnya kepada Go-shin sembari mengatakan agar ia tidak melakukan pergerakan sedikit pun. Sambil tersenyum, Syok berkata, sepertinya kau benar-benar sakit dan itu terasa berat ketika kakimu yang terluka seperti ini. Tetapi kau seharusnya terluka lebih banyak lagi untuk membuat kebohonganmu lebih terasa meyakinkan. Jujur saja, kau telah memberikan testimoni yang cukup meyakinkan kepada pemimpin Manor bagian dalam, namun ada sesuatu yang telah kau lewatkan. Apakah kau tahu bahwa dukun itu sama sekali tidak mungkin bisa dirasuki oleh roh jahat selama dia melakukan ritualnya? Tetapi entah bagaimana dia bisa menggila seperti itu, mengamuk dan menghancurkan segalanya setelah dia melakukan ritualnya. Seketika itu juga, Syok pun langsung memukul wajah Jeong dengan begitu kuat. Ia pun berkata, berani sekali kau membodohiku dengan kebohongan yang seperti itu. Terlihat Jeong yang terlempar dari tempat tidurnya setelah menerima pukulan telak yang dilancarkan oleh sang nyonya pertama. Lalu Syok kembali berkata,
Aku tidak akan bertanya untuk yang kedua kalinya. Jadi katakan kepadaku apa yang telah kau dengar dan juga apa yang kau lihat dari ritual itu." Jeong pun tidak langsung menjawabnya. Yang ia lakukan hanyalah berdiam diri sambil bersandar pada dinding yang ada di belakangnya. Namun tiba-tiba saja Jeong langsung tertawa terbahak-bahak dengan sangat keras sehingga suara tawanya telah bergema di dalam ruangan itu. Menanggapi tingkah Jeong, Syok pun bertanya-tanya apakah Jeong telah menjadi gila setelah mendapatkan pukulan itu. Kemudian dengan wajah yang tersenyum, Jeong pun meminta kepada Demonic Monk untuk melakukan sebuah serangan kepada nyonya pertama. Tanpa pikir panjang sedikit pun, iblis itu langsung menyerang nyonya pertama sesuai apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dengan paniknya Syok berkata, "Apa yang baru saja melewati tubuhku? Aku merasakan ada sesuatu yang telah menyerangku." Namun tiba-tiba saja mereka semua langsung terkejut ketika salah satu dari pengawal nyonya pertama telah berteriak kesakitan akibat sang iblis yang telah mencekiknya. Setelah melihat kalau salah satu pengawalnya telah mengalami hal yang seperti itu, Syok pun menyadari bahwa kematian sang dukun pastinya sama seperti yang Jeong lakukan kepada pelayannya. Kemudian Jeong berkata, "Paduan rahasia dan juga segel sang pemimpin, bukankah kedua benda itu yang sangat kau inginkan? Jika kau sangat ingin dengan kedua benda itu, maka seharusnya kau mencoba mendekatiku untuk bernegosiasi, alih-alih mengancamku." Sontak Syok pun sangatlah marah sampai-sampai ia tidak bisa menyembunyikan ekspresi amarahnya ketika Jeong yang mengatakan itu. Lalu Jeong melanjutkan kata-katanya, "Entah kau mempercayaiku ataukah tidak, hal itu adalah pilihanmu sendiri. Tetapi jujur saja aku sama sekali tidak tertarik untuk menjadi sang pemimpin. Tetapi aku tahu bukan hanya putramu saja yang ingin menjadi sang pemimpin. Akan tetapi ketiga anak lainnya juga sangat ingin mengambil posisi itu. Namun karena kau sudah memperlakukanku dengan cara yang seperti ini, maka aku sama sekali tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan putra kedua." Terlihat Syok semakin kesal ketika Jeong yang melanjutkan ocehannya. Tetapi sepertinya anak yang paling berbakat adalah putra keempat. Jadi karena aku kurang akrab dengan anak itu, maka dengan menyerahkan catatan rahasia dan juga segel itu mungkin saja bisa membuat kami menjadi damai. Apakah sekarang kau sadar bahwa bukan kaulah yang berada di atas dalam situasi ini? Jadi jangan pernah merasa kalau kau akan bisa menekanku. Sekarang karena hari sudah malam, maka pergilah dari tempat ini sekarang juga karena aku sudah tidak ingin lagi melihat wajahmu itu." Beberapa saat kemudian, pada pavilion nyonya pertama yang disebut sebagai Aula Bunga Keberkahan, dan di dalam sana terdengar Syok yang berteriak dengan sangat keras akibat dirinya yang merasa dipermalukan oleh Jeong. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Syok sangatlah marah sampai-sampai ia pun menghancurkan semua benda yang berada di hadapannya. Dengan nada yang tinggi, Syok berkata, "Beraninya bocah bajingan itu menghinaku di hadapan banyak orang. Apakah dia tidak tahu siapa aku sebenarnya di dalam keluarga ini?" Ketika mendengar pengawalnya yang mencoba untuk menenangkannya, Syok pun sangatlah marah. Ia berkata, "Bagaimana aku bisa tenang? Seorang bocah ingusan sepertinya telah mengambil dari hasil kerja kerasku." Lalu Syok bergumam, "Dasar brengsek, aku telah lengah karena aku mengira kalau bocah ini sangatlah bodoh. Aku pun juga mengira kalau dia akan mengatakan segalanya jika dia ditakut-takuti. Tetapi entah mengapa tiba-tiba saja dia telah berubah dan dia saat ini seperti orang yang sangat berbeda. Mungkinkah bocah bajingan itu telah menyembunyikan dirinya yang sebenarnya?" Kalau dipikir lagi, anak itu sering dipuji oleh semua orang karena kepintarannya. Namun setelah kematian ibunya, keluarga dari pihak ibunya telah kehilangan pengaruhnya. Mungkinkah dia merubah sikapnya itu untuk melindungi dirinya sendiri? Seharusnya aku sama sekali tidak boleh lengah meskipun dia hanyalah seorang bocah. Di sampingnya pengawalnya berkata, "Jika Anda menghendaki, saya akan membunuh putra ketiga sebelum dia memulai hal yang bodoh." Namun pengawal itu langsung terdiam ketika Syok yang berkata, "Kita tidak boleh membunuhnya karena akan lebih buruk lagi apabila catatan rahasia itu telah jatuh ke tangan orang yang lain."
Tetapi meskipun begitu, aku tidak akan pernah membiarkan bajingan itu untuk melakukan sesukanya terhadap kita. Lalu Syok memejamkan matanya untuk mencari tahu apa yang harus ia lakukan kepada Jeong dan memuluskan rencananya yang sudah ia susun dengan rapi. Kemudian Syok memberikan sebuah perintah kepada pengawalnya untuk mengabarkan kepada pavilion Ponik bahwa sang dukun Myosin telah mati. Sontak pengawalnya sangatlah marah, ia tidak menyangka bahwa kasus ini harus dilaporkan kepada pavilion Ponik. Diketahui bahwa pavilion Ponik adalah sebuah organisasi para dukun yang sangat terkenal pada wilayah itu dan itu sangatlah berbahaya. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, Syok pun berkata, "Mok Yong-won, kau jangan pernah merasa senang karena aku tidak akan pernah membiarkan semuanya sesuai rencanamu." Cerita berpindah pada aula pengobatan di saat malam sudah semakin larut dan orang-orang telah tertidur dengan pulasnya di tempat mereka masing-masing. Terdengar Jeong yang membaca sebuah buku yang ia dapatkan dari peninggalan sang dukun. Di dalam lembaran buku catatan asli dari Yin dan Yang, Jeong membaca bahwa saat orang yang sudah mati dan berubah menjadi roh jahat, hal itu disebabkan karena sebuah masalah yang belum diselesaikan. Lalu roh jahat itu akan memiliki kekuatan yang mana kekuatan itu akan ditentukan oleh berbagai macam kondisi. Yang pertama adalah roh merah, sebuah roh yang terikat pada suatu lokasi tertentu. Kekuatannya terbatas pada memberikan rasa merinding kepada seseorang yang masuk ke dalam wilayahnya. Yang kedua adalah roh oreng. Mereka bisa menempel pada tubuh manusia yang bisa menyebabkan seseorang bisa merasa pegal dan juga capek, bahkan bisa juga menjadi sakit. Lalu yang ketiga adalah roh kuning. Mereka adalah roh yang berbahaya dan mereka harus diusir, bahkan mereka juga bisa membunuh seseorang. Kemudian Jeong melihat bahwa Demonic Monk telah datang menemuinya. Jeong pun bertanya apakah iblis itu telah menemukan lokasi pintu rahasia yang dikatakan oleh sang pemimpin. Setelah melihat anggukannya, Jeong berpikir tentang Demonic Monk yang telah menjadi budaknya itu. Jeong sangat yakin kalau Demonic Monk adalah termasuk dari golongan roh kuning. Jeong pun meraba salah satu dari laci itu. Ia berkata, "Daun layu, mereka telah menandai pintu masuk itu dengan sebuah tanaman yang sangat langka untuk ditemukan. Dan juga Demonic Monk ini sangat berguna untuk menemukan jalan menuju bawah tanah ataupun untuk pengintaian. Akan tetapi kekuatannya entah kenapa tidak mempan kepada istri pertama. Oleh sebab itulah Demonic Monk langsung mengincar seorang pelayan yang ada di belakangnya. Padahal sebelumnya aku bisa menggunakan kekuatan Demonic Monk kepada Gosin hingga mulutnya berbusa dan tidak bisa bernafas sama sekali." Kemudian setelah Jeong menekan salah satu dari laci itu, tiba-tiba saja kumpulan laci itu telah terbelah menjadi dua bagian, yang mana itu adalah sebuah pintu rahasia yang telah disembunyikan oleh sang pemimpin. Jeong pun kembali berpikir, apakah nyonya pertama adalah seniman bela diri yang berada di tingkat 1? Jika memang begitu, maka roh kuning tidak akan mempan kepada penjaga kam karena dia berada pada level yang sama dengan nyonya pertama. Bukannya merasa frustasi, akan tetapi Jeong semakin bersemangat setelah melihat sebuah roh yang tertulis di dalam buku itu. Ia berkata, "Sepertinya aku akan mendapatkan roh yang lebih kuat daripada Demonic Monk." Di dalam buku itu dituliskan bahwa yang keempat adalah roh hijau. Itu adalah roh jahat yang sudah ada selama puluhan tahun. Dia memiliki kemampuan yang bisa mengendalikan area di sekitarnya dan juga menyebabkan halusinasi. Oleh sebab itu, dia sangatlah berbahaya dan harus dimusnahkan. Setelah membaca buku itu, Jeong pun memperhatikan pintu rahasia yang telah terbuka di depan matanya itu. Lalu sambil berjalan perlahan memasuki pintu rahasia itu, Jeong berkata, "Sebaiknya aku memulai memasuki ruangan ini untuk mencari catatan rahasia dan juga segel sang pemimpin." Beberapa saat kemudian, Jeong telah berjalan cukup lama untuk menuruni anak tangga itu di dalam kegelapan. Ia pun bergumam, "Ruangan ini cukup dalam, dia telah menggali lubang sedalam ini hanya untuk menyembunyikan catatan rahasia. Aku yakin kalau catatan itu sangatlah berharga sehingga ada begitu banyak orang-orang yang telah mengincarnya. Jadi tidak ada ruginya kalau aku memiliki catatan rahasia itu."
Lagi pula, karena kekuatan demonik Monk tidak bisa digunakan kepada penjaga kamp, maka aku harus mendapatkan kartu lain yang bisa kugunakan untuk melawan bajingan itu. Tidak lama kemudian, Jeong pun menemukan sebuah pintu yang berada di dalam kegelapan gua itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jeong langsung membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya. Jeong pun mengingat apa yang dikatakan oleh sang pemimpin bahwa pintu masuk rahasia yang lainnya itu berada di balik batu pintu keempat. Seperti yang sebelumnya, karena Jeong tidak memiliki rasa takut kepada apapun dan juga kepada siapapun, ia pun langsung memasuki pintu itu tanpa mempedulikan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Dengan santainya, Jeong berkata, "Aku baru saja sampai ke dalam gua ini, tetapi apakah aku harus berjalan lagi untuk menemukan catatan rahasia itu?" Namun, ketika Jeong memulai untuk melangkahkan kakinya, tanpa Jeong sadari ia telah menginjak sebuah ranjau yang telah terletak tepat di bawah kakinya. Benar saja, sebuah batu yang begitu besar telah jatuh dari tempat ketinggian, yang mana batu besar itu telah menuju ke arah Jeong yang berdiri tepat di bawahnya. Dengan sangat cepat, Jeong pun langsung melompat ke arah belakang untuk menghindari serangan dari ranjau itu yang datang menimpanya. Jeong pun berkata, "Aku sama sekali tidak menyangka kalau di dalam gua ini mereka telah menyiapkan sebuah jebakan untuk mendekati lokasi catatan rahasia itu." Lalu Jeong menyadari ada 3 buah titik cahaya yang bersinar pada langit-langit gua itu. Jeong berpikir sudah pasti kalau itu adalah jebakan yang lainnya. Memang benar apa yang dipikirkan oleh Jeong. Seketika itu juga 3 buah anak panah telah datang kepadanya, meskipun serangan dadakan itu tidak mampu mengenainya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Jeong pun mencoba untuk menghindari puluhan anak panah yang datang menghujani setiap pergerakannya. Lalu Jeong melihat ada sebuah anak panah yang meluncur dengan sangat cepat untuk menuju tepat ke jantungnya. Tetapi masih dengan mudahnya Jeong menghalau anak panah itu dengan menggunakan lenteranya, sehingga anak panah itu tidak mampu menembus kepada titik vitalnya. Namun tiba-tiba saja tepat di hadapannya sebuah batang kayu yang begitu besar telah berayun untuk menghantam tubuh Jeong. Melihat itu Jeong berkata, "Sepertinya rintangan yang sebenarnya baru saja dimulai sejak saat ini." Sambil melompat untuk menghindari batang kayu itu, Jeong berpikir, tersembunyi di bawah tanah dan juga dipenuhi oleh jebakan yang mematikan. Apakah catatan rahasia itu sangatlah berharga? Atau apakah ada sesuatu yang ia sembunyikan di dalam sini yang jauh lebih penting daripada catatan rahasia itu, sehingga ia menyiapkan segala macam jebakan untuk menyembunyikan benda itu? Ternyata tidak hanya sampai di situ saja, apa yang dipikirkan oleh Jeong memanglah benar bahwa ada begitu banyak jebakan yang datang silih berganti yang tertuju kepadanya. Sambil tersenyum dengan rasa puasnya, Jeong pun menghindari satu persatu dari jebakan itu sembari mengatakan, "Aku tidak akan pernah tahu apa yang tersembunyi di dalam sana, terkecuali aku memeriksanya secara langsung." Akhirnya, tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Jeong untuk melewati ratusan jebakan yang tersembunyi di antara jalan menuju kepada catatan rahasia itu. Kemudian, di balik kegelapan tempat itu, Jeong melihat ada sebuah bangunan yang terletak pada ujung tempat itu. Jeong bergumam, ternyata untuk sampai ke tempat ini sedikit melelahkan akibat jebakan itu. Namun aku tidak menyangka kalau tempat ini akan dibuat dengan kayu karena tempat ini berada di bawah tanah. Lalu Jeong pun berjalan memasuki ruangan itu dan memperhatikan semua benda yang berada di sekitarnya untuk memastikan apakah ada jebakan lainnya yang tersembunyi di dalam ruangan itu. Jeong berkata, sepertinya ada seseorang yang pernah tinggal di dalam tempat ini, tetapi apa yang ia lakukan? Apakah dia sedang berlatih? Setelah itu, Jeong menemukan sebuah wadah yang terletak tepat di tengah ruangan itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, entah itu sebuah jebakan ataukah tidak, ataupun resiko apa yang ia dapatkan, Jeong pun tetap saja membuka wadah itu. Setelah Jeong membuka wadah itu, Jeong melihat 2 buah buku catatan yang tersimpan di dalamnya. Dan buku itu bertuliskan dengan judul sebagai Tekad yang Tidak Tergoyahkan dan juga Teknik Jantung Pedang Kayu. Lalu Jeong teringat dengan apa yang dikatakan oleh Gosin. Ia mengatakan bahwa catatan rahasia itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama teknik berpedang dan yang kedua adalah teknik kultivasi.
Karena Jeong sama sekali tidak ingin pusing untuk memilih salah satunya, ia pun langsung membawa kedua buku itu dan berencana untuk mempelajarinya. Kemudian Jeong berkata, rasanya akan sangat aneh kalau hanya 2 catatan rahasia ini saja yang tersembunyi di dalam ruangan sebesar ini. Lalu Jeong menyadari ada sebuah peti yang memiliki ukuran lebih besar daripada peti yang sebelumnya yang terletak tepat di ujung ruangan itu. Jeong bergumam, rasanya sangat aneh kalau peti seperti itu ada di ujung sana dengan mengingat arsitektur bangunan ini. Lagi pula, yang aku lihat ada begitu banyak goresan lantai akibat peti itu yang ditarik paksa oleh seseorang. Seperti sebelumnya, karena rasa penasarannya, Jeong pun mendorong peti itu untuk memeriksa apa yang disembunyikan di bawah peti itu. Benar saja, setelah Jeong menggesernya, Jeong melihat kalau lantai itu telah memiliki sebuah ruangan dan juga tersegel dengan kertas kuning yang tertuliskan dengan mantra. Kemudian, Jeong membuka pintu rahasia itu untuk memeriksa apa yang tersembunyi di dalam sana, sehingga mereka menutupinya dengan sebuah segel. Lalu, Jeong melihat kalau di dalam ruangan tersembunyi itu ada sebuah kotak yang masih tersegel dengan segel yang masih utuh pada semua sisinya. Jeong pun mengambil kotak itu. Ia bergumam, dari dalam kotak ini telah memancarkan sebuah energi yang terasa sangatlah jahat. Aku yakin di dalam kotak ini ada sesuatu yang telah disembunyikan, yang mana di dalam sini pastinya bukanlah catatan rahasia biasa. Setelah Jeong membuka kotaknya, seketika itu juga di dalam ruangan itu telah berhembus angin yang begitu kuat, sampai-sampai lentera yang ia bawa telah mati begitu saja. Tiba-tiba saja Jeong langsung terdiam setelah ia melihat isi dari kotak itu. Dan di dalam kotak itu terdapat sebuah catatan dengan sampul yang terbuat dari kulit manusia. Akan tetapi ini bukanlah sebuah catatan yang seperti biasanya, namun catatan ini telah memiliki sebuah tekstur dan juga aroma busuk yang sangat memuakkan, karena catatan rahasia ini telah terbuat dari kulit wajah manusia. Bukannya merasa takut setelah mendapatkan catatan yang mengerikan itu, akan tetapi dari ekspresi wajahnya Jeong merasa puas karena usahanya memasuki tempat rahasia itu tidaklah sia-sia. Di tempat yang berbeda, terlihat putra kedua telah melakukan sebuah pesta bersama para pengikutnya. Mereka menari dengan begitu bahagia sambil diiringi oleh lantunan musik yang mereka dendangkan di tempat itu. Yupyong pun berkata, ini sangatlah menyenangkan, kita akan berpesta sampai kalian sama sekali tidak bisa berdiri lagi di malam ini. Lalu karena Yupyong sedang mabuk, ia pun berkata dengan nada yang lirih, hal ini sangatlah luar biasa, yang aku lihat bahwa manner utama tampaknya lebih cerah daripada yang biasanya. Aku yakin semua itu disebabkan bahwa selangkah lagi aku akan menjadi sang pemimpin selanjutnya untuk menggantikan Pak Tua itu. Kemudian sambil melirik kepada seseorang yang berada di balik sebuah dinding, Yupyong kembali berkata, ini semua berkat kau yang bergabung ke sisiku dan meninggalkan kandidat lainnya. Ternyata orang yang dimaksud oleh Yupyong adalah penjaga Kam yang awalnya telah memihak kepada putra ketiga yaitu Mok Jongwon. Sambil memberi hormat, Kam berkata, salam penghormatan yang setinggi-tingginya kepada tuan muda kedua, aku bersumpah untuk setia berpihak kepadamu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.